Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Semua orang mengetahui bahwa Phoenix Maiden adalah pertunangan di Zuo. Dia melarikan diri dalam kekalahan sehingga dapat dipahami jika di Zuo, sebagai pertunangannya, akan memihaknya. Namun, tidak ada yang menyangka hal itu akan meningkat menjadi pertarungan hidup dan mati. Tapi sekali lagi, itu juga tidak terlalu aneh. Li Qiye tidak hanya mengalahkan gadis itu tetapi juga membunuh pangeran percikan ilahi. Kedua belah pihak telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan sehingga di Zuo akan membalas dendam atas adik iparnya. Kerumunan dengan penuh semangat menahan napas, menunggu untuk melihat apakah Li Qiye akan menerima tantangan itu atau tidak. Sebenarnya semua orang memenangkan pertarungan ini. Rekan Daois di Zuo, penjaga kami sedang berlatih dalam sinkronisasi. Daois Bao Gui bertekad dan berkata, saya khawatir kami tidak dapat memenuhi permintaan Anda saat ini. Jika kamu ingin bertarung, tunggu sampai penjaga kami keluar. Jawaban ini memicu dari para penggarap hantu yang tidak bahagia. Salah satu dari mereka merengut dan berkata, orang Li pasti terlalu takut untuk muncul dalam pertempuran. Yang lain mencibir, itulah yang dilakukan semut manusia, hanya menyerang yang lemah. Nah, Tuan di Zuo bisa membunuh bocah nakal Li itu mengutarakan telapak tangan. Saat ini, semut itu mungkin sedang ketakutan. Sebenarnya, dia mungkin sudah melarikan diri. Dia tidak punya pilihan untuk menolak. Suara sombong di Zuo terdengar lagi, lebih baik menyuruhnya keluar, atau menanggung akibatnya. Apa konsekuensinya? Sebuah suara malas muncul, anjing pembohong sepertimu akan datang dan menggigitku. Li Qiye dengan santai muncul bersama Lan Yunzu tepat di belakangnya. Dia mengerutkan kening pada di Zuo dan bertanya, kamu ingin bertarung? Kedatangan Li Qiye segera membungkam para penggarap hantu sementara para penggarap manusia langsung menjadi bersemangat. Seorang menyerukan manusia melihat ke arah memanggil hantu yang berteriak tadi dan menyindir, siapa di Zuo ini? Li Qiye adalah kaisar abadi muda umat manusia. Menurutmu seseorang seperti di Zuo dapat menghentikan jalan kaisar abadi kita yang masih muda? Di dunia Secret Nether, hubungan antara manusia dan hantu sangat buruk. Hal ini terlihat jelas karena beberapa suku hantu mengandalkan jumlah dan kekuatan mereka untuk menindas manusia, menyebabkan kebencian terbentuk di hati banyak pembudidaya manusia. Ketenaran Li Qiye yang tiba-tiba meningkat dan mematikannya para penggarap hantu membuat banyak manusia merasa bangga. Para penggarap hantu menjadi kesal karena ucapan itu dan membantah, Li Junior itu bukan apa-apa. Tunggu dan lihat saja, Sir di Zuo kita akan membunuh dalam 3 langkah. Dan hal ini langsung mendapat bantuan dari manusia, apa hebatnya di Zuo. Dia tidak seberapa dibandingkan dengan kaisar muda kita. Kaisar muda kita juga bisa membunuh dalam 3 gerakan. Tiba-tiba, sekelompok penggarap mulai berdebat, dan banyak orang sepakat di kedua sisi. Ras hantu membenci manusia sedangkan manusia juga membenci hantu. Di Zuo duduk di langit di atas kedatangan sungai 1000 ikan mas untuk melihat ke arah Li Qiye sambil berkata dengan serius, aku hanya khawatir kamu tidak akan bertarung. Li Qiye meretakkan buku-buku jarinya. Jelas sekali bahwa dia ingin sekali berkelahi saat dia berkata, kita bisa bertarung kapan saja. Baru-baru ini, dia telah menciptakan hukum prestasi baru dan dia ingin menguji kekuatannya. Di Zuo akan menjadi batu asah yang bagus. Baik sekali. Anda yang memilih waktunya. Di Zuo berkata dengan sikap yang sangat mendominasi, aku pasti akan mengambil nyawa anjingmu. Mulai sekarang, aku akan menjadi satu-satunya yang membunuhmu, dan aku akan menggunakan kepalamu untuk memperingatkan manusia semut bahwa mereka yang menentangku akan dibunuh tanpa ampun. Dia kemudian mengeluarkan benderanya dan melemparkannya ke arah kam sekte sungai, kekuatan benderanya cukup hebat, begitu ia menembus tanah, itu berarti orang-orang di sekitarnya akan menjadi musuhnya dan orang luar tidak boleh ikut campur. Memperbaiki. Namun, bendera di Zuo tidak mencapai kedatangan sungai 1000 ikan mas dan malah terkena sinar di udara. Sinar ini adalah bulu emas yang menghancurkan bendera menjadi beberapa bagian. Semua orang terkejut, seseorang benar-benar menghancurkan bendera di Zuo. Ini mirip dengan melawan di Zuo,
dan sangat sedikit orang di dunia suci Nether yang berani melakukan hal ini. Pada titik ini, semua orang melihat seseorang berdiri di udara. Individu ini didekorasi dengan satu set perlengkapan senjata ilahi. Bulu-bulu emas kemudian terbang kembali ke tangan orang yang mengenakan lapis baja ini dan menampakkan dirinya sebagai bagian dari baju besi emas. Tidak ada yang melihat kapan orang ini sampai di sana. Orang itu ditutupi baju besi ilahi dari ujung kepala hingga ujung kaki dan seseorang tidak dapat melihat wajahnya atau menentukan jenis kelaminnya. Baju besi ilahi ini sangat besar. Tingginya setengah lagi dari manusia biasa dan didekorasi dengan warna-warna cerah. Di dalam warna-warna cerah ini ada 5 gambar aneh. Ada pohon dewa yang menjulang tinggi ke langit, nyala api yang membakar udara, bumi luas yang terbentang jauh dan luas, lautan luas yang membentang di cakrawala, dan gudang harta karun terbuka yang berkilauan dengan kekayaan. Kelima gambar ini melayang ke atas dan ke bawah dan sangat spektakuler, bergerak seolah-olah itu adalah pembukaan dunia abadi, seolah-olah baju besi ini berasal dari dunia tersebut, atau bahkan mungkin alat untuk mencapai dunia abadi ini. Kemunculan tiba-tiba orang lapis baja ini menyebabkan semua orang saling memandang dan bertanya, siapa orang ini? Tidak masalah jika banyak penggarap tidak mengenal orang ini, tidak ada orang yang berani menghancurkan bendera di Zuo adalah orang yang terlalu sombong. Mata di Zuo menjadi seterang lampu ilahi setelah melihat orang itu. Dia kemudian berseru, Xian Fan. Dua cahaya ilahi keluar dari matanya dan terbang armor ilahi seolah-olah dia menuju ingin melihat menembusnya. 1. Xian Fan sama dengan manusia abadi, atau manusia abadi, atau campuran dunia abadi dan dunia biasa. Apa hebatnya ras hantu? Suara sejelas logam terpancar dari dalam armor dewa, berani menyebut ras manusiaku semut. Sangat sulit untuk membedakan apakah itu suara laki-laki atau perempuan karena nadanya metalik. Kalau begitu biarkan aku melihat betapa hebatnya seorang jenius dari ras hantu. Orang lapis baja itu menyatakan, Xian Fan, kamu benar-benar ingin menentangku. Di Zuo memancarkan armor ilahi dan membalas dengan gravitasi. 2. Aku, di sini adalah bentuk kesombongan. Di Zuo, tunggu sampai kamu menjadi kaisar abadi, lalu kamu dapat berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Sampai sekarang, kamu masih jauh dari itu, tapi kamu masih berani-berani maju ke depanku. Suara dari armor ilahi merespons. Xian Fan, kamu ingin bertarung. Baiklah, tunggu sampai aku menyelesaikan urusanku di sini, lalu aku akan berjanji padamu kapan saja. Di Zuo berbicara dengan serius. Auranya tak terbendung dan agresif. Tidak perlu menunggu kapan kita bisa melakukannya sekarang. Xian Fan yang dihiasi dengan armor ilahi membalas. Seseorang bernama Xian Fan yang seluruhnya ditutupi dengan armor ilahi tiba-tiba muncul dan menantang Di Zuo. Meskipun menunjukkan kesombongan yang sombong, belum pernah ada orang yang mendengar tentang orang ini sebelumnya. Penggemar Xian, Lan Yunzu berseru di sisi Li Qiye, mereka akhirnya keluar. Orang ini benar-benar menantang surga. 3. Saya sangat benci karakter gender yang tidak diketahui, terutama jika saya harus menuliskannya dalam bahasa Inggris. Siapakah penggemar Xian? Apa latar belakangnya? Kenapa orang tak dikenal berani menantang Tuan Di Zuo? Banyak pemburu hantu yang kebingungan saling memandang. Tidak ada yang tahu siapa Xian Fan karena mereka belum pernah mendengar nama I sebelumnya. Apakah ini ahli manusia? Bahkan para pembudidaya manusia pun tersesat. Orang bernama Xian Fan ini jelas mendukung manusia, tapi bahkan mereka sendiri belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Penggemar Xian, seorang tokoh hebat dari awan jauh bagian selatan bertepuk tangan dan berkata, saya ingat sekarang. Lebih dari 10 tahun yang lalu, kerajaan abadi Gunung Sederhana memiliki keturunan bernama Xian Fan, tetapi orang tersebut kemudian menghilang dan tidak pernah menunjukkan wajahnya lagi. Keturunan kerajaan abadi, penonton terkejut dan para penggarap hantu tidak lagi berani memandang rendah pendatang baru. Kerajaan abadi mempunyai keturunan dengan 2 kaisar, sehingga memiliki 1 kaisar lebih sedikit dari tahta tulang segudang. Namun, itu tidak lebih lemah dari tahta tulang. Perlu diingat bahwa ada legenda tentang Kaisar Abadi di Yu Muda yang memperoleh ciptaan agung dari makam perdana yang tidak menyenangkan. Beberapa orang kemudian berspekulasi bahwa dia bahkan membuka harta karun tertinggi di dalamnya. Oleh karena itu, banyak orang percaya bahwa Kerajaan Abadi memiliki rahasia cadangan yang cukup besar.
Keturunan Kerajaan Abadi Gunung Sederhana. Seseorang yang datang. Tidak banyak yang pernah mendengar tentang keturunan khusus ini. Untuk waktu yang sangat lama, prestise Kerajaan Abadi berdiri kokoh di seluruh dunia, namun mereka tidak terlalu menonjolkan diri dan jarang terlibat dalam urusan eksternal. Banyak yang tidak mengetahui Master Sekte Kerajaan Abadi atau keturunan berikutnya karena sejak Kerajaan Abadi menjadi tertutup, perlahan-lahan menghilang dari pandangan semua orang. Kalau dipikir-pikir, Kerajaan Abadi benar-benar memiliki keturunan. Saya mendengar bahwa pada saat itu, ada beberapa aliran yang menghadiri upacara tersebut. Selain itu, hanya keturunan kaisar di awan jauh yang diundang, termasuk Sungai Seribu Ikan Mas. Seorang master sekte dari awan jauh tiba-tiba teringat. Xian Fan, ini adalah keturunan Kerajaan Abadi Gunung Sederhana, tapi orang yang sangat misterius ini tidak terkenal di dunia suci Nether. Tidak ada yang tahu latar belakang atau jenis kelamin Xian Fan. Dulu, pada upacara pemanggilan penerus, Kerajaan Abadi tidak mengumumkannya kepada dunia dan malah hanya mengundang beberapa orang. Hanya garis keturunan kaisar seperti Sungai Seribu Ikan Mas yang diundang, dan tidak ada hantu yang hadir. Pada titik ini, Di Zuo dan Xian Fan membahas jalan buntu di langit. Di Zuo pencahayaan baju besi ilahi sementara Xian Fan, di dalam baju besi ini, ekspresi terselubung. Sebagai tokoh utama kekacauan ini, Li Qiye tiba-tiba dilupakan oleh semua orang. Dia cukup terkejut melihat 5 gambar menakjubkan di dalam armor ilahi. Orang ini cukup bagus, apa latar belakangnya di Kerajaan Abadi? Li Qiye bertanya pada Lan Yunzu yang berdiri di sisinya. Lan Yunzu meliriknya. Daois Bao Gui juga berpartisipasi dalam upacara penerusan tahun itu dan mengungkap beberapa rahasia. Dia kemudian menjawab, saya tidak tahu detail pastinya, tapi kemungkinan besar mereka adalah manusia. Kerajaan Abadi merahasiakan latar belakang Xian Fan, dan Xian Fan juga tidak menonjolkan dirinya. Namun, ada satu hal yang pasti, setelah upacara, Xian Fan melakukan tindakan yang luar biasa. Mereka pasti telah memasuki domain dewa. Li Qiye memandang Xian Fan di langit dan berkata, Lan Yunzu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan bahkan Daois Bao Gui pun tercengang ketika dia berkata, bagaimana bangsawan muda bisa tahu? Ingatlah bahwa masalah ini sangatlah rahasia. Terlebih lagi, tokoh seperti Daois Bao Gui tahu cara menjaga rahasia, jadi masalah ini tidak akan menyebar dengan mudah. Li Qiye terkekeh dan berkata, ini bukan masalah besar, 5 elemen armor abadi di tubuh Xian Fan membuatnya sangat jelas. Benda ini selalu disembunyikan di domain dewa dan tidak ada orang luar yang pernah melihatnya sebelumnya. Seseorang harus masuk ke bagian terdalam dari domain dewa dan keluar hidup-hidup, kemudian, mereka juga bisa mendapatkan beberapa item, seperti armor abadi 5 elemen ini. Bangsawan muda tahu tentang domain dewa. Penganut Tao Bao Gui tidak mau bertanya-tanya dengan takjub, ini, sangat rahasia, sangat sedikit orang luar yang mengetahuinya. Yang lain berbeda, dan saya tidak termasuk dalam grup ini. Li Qiye tersenyum dan melanjutkan, generasi mendatang menganggap bahwa Kaisar Abadi Diyu menemukan harta karun tertinggi di dalam makam perdana yang tidak menyenangkan, namun kenyataannya jauh dari itu. Kaisar malah memperoleh tanah abadi, domain abadi di mulut Kerajaan Abadi. Dia kemudian tersenyum pada Daois tua itu dan mengangkat dagunya ke arah Xian Fan yang sedang berhadapan dengan Di Zuo, bertanya, apa yang diketahui Master Sekte tentang orang ini? Sangat kecil. Meskipun saya ikut serta dalam upacara penerus tahun itu, saya tidak bertemu Xian Fan. Sangat sedikit yang tahu tentang latar belakang dan identitas Xian Fan, termasuk para murid Simple Mountain. Saya hanya tahu bahwa Xian Fan dijuluki sebagai keturunan dan kerajaan terus merahasiakan identitas Xian Fan. Taoisme tua itu menenangkan dan menjawab, agak menarik. Li Qiye kemudian mengelus dagunya sambil melihat ke arah Xian Fan, yang seluruhnya diselimuti oleh Five Elements Immortal Armor. Ingatlah bahwa ketika suatu negara besar memilih penerusnya, terutama keturunan kaisar, itu adalah acara yang megah dan formal. Keturunannya harus berhasil menjalani penilaian yang ketat. Xian Fan menjadi keturunan namun masih bisa merahasiakan identitasnya adalah hal yang sangat langka di antara kekuatan besar. Saya mendengar ada alasan mengapa Xian Fan dipilih, rumor mengatakan bahwa Xian Fan adalah orang yang membuka domain dewa. Penganut Tao Bao Gui menjelaskan, orang luar hanya tahu sedikit tentang wilayah keabadian ini.
Disebutkan setelah Xian Fan membukanya dan dijuluki sebagai keturunan, Xian Fan langsung masuk ke domain tersebut. Itu tadi berita terbaru tentang dia. Tidak mengherankan, Li Qiye terus menatap ke arah Xian Fan dan menjawab, memiliki 5 elemen armor abadi telah membuktikan kehebatan Xian Fan. Dengan bakat dan kekuatan seperti itu, tidak aneh jika orang ini akan memerintah kerajaan abadi di masa depan. Apakah armor itu benar-benar menakjubkan? Lan Yunzu tidak mau bertanya. Tidak hanya menakjubkan, asal-usulnya bisa membuat orang takut sampai mati. Lagi pula, ini sangat kuno. Li Qiye menjawab, ini bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan begitu saja. Tanpa pelatihan dan keberuntungan, bahkan Kaisar Abadi pun tidak akan bisa mendapatkannya. Itu bukan hanya baju besi abadi. Ledakan. Di Zuo tiba-tiba bergerak saat terjadi pemandangan di antara keduanya. Tangannya menjadi segel surgawi yang turun. Seluruh 9 langit dan 10 bumi terperangkap saat bintang-bintang abis dan matahari serta bulan kehilangan kecemerlangannya. Meterai cakrawala yang mencakup segalanya ini seperti berdetak. Terhadap seorang kaisar, tidak dapat dihentikan dan tidak dapat diubah. Jutaan makhluk gemetar seperti pelayan ketika digambarkan pada aura kaisar ini. Langkah pertama di Zuo mengejutkan semua orang dalam pertempuran di langit ini. Baik tua maupun muda, ketakutan. Di Zuo memang berbeda dari orang biasa, langkah pertama sangat menggemparkan. Tung, 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 5 elemen armor abadi di tubuh Xian Fan memancarkan banyak cahaya roh yang langsung berubah menjadi dinding emas megah yang membentang hingga cakrawala, bahkan gerombolan musuh pun tidak akan mampu menembus pertahanan ini. Ledakan. Segel penghancur bintang di Zuo dengan keras menghantam dinding roh ini, tapi tidak bisa menembusnya. Dindingnya hanya berguncang sedikit dan tidak runtuh. Orang-orang tidak menyangka bahwa armor Dewa Xian Fan akan menjadi sehebat ini. Itu bukan hanya satu set baju besi, itu juga senjata dengan banyak bentuk mistis. Ayo pergi ke surga luar. Keluarkan senjata kaisarmu, aku tidak ingin mendapatkan keuntungan dari senjata itu. Xian Fan mengucapkannya dengan penuh keyakinan, lalu dia menariknya ke atmosfer luar seperti naga terbang atau burung phoenix yang menari. Postur tubuhnya membuatnya seolah-olah dia bisa melakukan perjalanan ke bulan untuk memetik bintang di langit. Dengan ekspresi serius, Di Zuo juga meraung. Scarlet Flame Kilin juga memekik. Dengan nyala apinya, ia langsung melangkah ke cagar alam atas untuk mengejar Xian Fan. Pertempuran di langit luar, banyak yang tidak bisa tidak melirik satu sama lain. Bukankah pertarungan di lokasi ini adalah pertarungan tingkat tinggi? Seringkali, hanya paragon berbudi luhur atau kaisar abadi yang memilih langit luar sebagai medan perang mereka. Alasannya sangat sederhana. Ketika makhluk yang menentang surga, tidak ada tempat di bumi yang mampu menahan kekuatan destruktif mereka. Bahkan tanah suci atau bumi suci yang dibentengi dengan berkah belum tentu mampu bertahan. Mereka berdua adalah kaisar abadi muda, jadi mereka segera memilih surga luar untuk pertempuran mereka. Cukup mendominasi. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak merokok. Ini bukannya tanpa logika karena jika Di Zuo mengeluarkan senjata kaisarnya, senjata itu akan memiliki kekuatan luar biasa yang mampu menghancurkan gunung dan lautan. Memilih surga luar untuk pertarungan mereka cukup masuk akal. Di Zuo dan Xian Fan kemudian membangun ke langit sementara banyak pendahulunya mengejar mereka. Ayo, kita akan menonton. Ini adalah pertarungan antar jenius jadi sangat menarik untuk menjadi penonton. Keturunan dan jenius dari kekuatan besar juga mengejar mereka. Mereka yang memiliki budidaya lebih rendah tidak dapat melakukannya karena perjalanan ke surga luar tidaklah mudah. Hanya mereka yang memiliki kekuatan hebat yang dapat mencapai luar angkasa, atau mereka harus memiliki harta karun yang luar biasa. Bolehkah kita menontonnya juga? Lan Yunzu bertanya pada Li Qiye. Pertarungan antara para jenius benar-benar brilian dan seseorang akan mendapat manfaat dari mengamati pertarungan tersebut. Li Qiye menggelengkan kepalanya, tidak menunjukkan ketertarikan. Dia kemudian berkata, tidak ada yang bisa dilihat. Tidak peduli seberapa menantangnya Di Zuo, dia tidak akan bisa membunuh orang itu. Bahkan dengan harta karun sejati kaisar abadi dalam genggamannya, harta itu tetap tidak akan menembus pertahanan armor abadi 5 elemen. Armornya menyerang itu. Lan Yunzu tidak mau bertanya secara emosional. Di mata semua pihak, harta karun sejati kaisar abadi tidak ada duanya. Bukan hanya karena armornya yang luar biasa.
Dengan kembali hidup-hidup dari domain dewa dan bahkan membawa kembali armornya, Xian Fan ini pastinya tidak kalah dengan Di Zuo. Lan Yunzu menjadi lebih serius setelah mendengar ini. Seorang jenius seperti dia juga ingin menantang pahlawan ketiga tersebut, jadi sekarang dengan tambahan Xian Fan, dia memiliki satu lawan lagi yang harus diwaspadai. Ketika Li Qiye bermaksud untuk kembali ke tempat tinggalnya, seorang penganut Taoisme yang memegang spanduk tua tiba-tiba muncul entah dari mana. Pendeta Tao ini masih muda, tetapi dia memiliki sikap yang berpengalaman dan memiliki senyuman misterius di wajahnya. Sang Taoisme tersenyum lalu berbicara kepada Li Qiye, "Hehe, bos, akhirnya aku menemukanmu. Apakah kamu anggota suku hati hantu? Ini adalah pemandangan yang langka di zaman sekarang." Lan Yunzu terkejut melihat Daois itu muncul entah dari mana. Suku hantu hati adalah suku hantu misterius di dunia suci Nether. Mereka unggul dalam perhitungan dan membaca masa depan. Legenda menyatakan bahwa mereka dihukum oleh surga, sehingga anggota mereka hidup menyendiri sejak saat itu. Penganut Taoisme ini adalah penghitung surga Daois, orang yang ditemui Li Qiye tepat di luar pulau mitos yang hilang, orang yang telah menghitung nasib Li Qiye. Meskipun Lan Yunzu mengungkapkan asal-usulnya, sang Daois tidak terkejut. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Peri Lan memang layak menjadi keturunan sekte sungai, visimu seterang obor, cukup sempurna. Baiklah, berhentilah menyedot. Sudahkah kamu menghitungnya?" Li Qiye berbicara kepada sang Daois. Setelah mendengar ini, sang Daois menjadi serius dan melihat sekelilingnya sebelum dengan hati-hati mengeluarkan selembar kertas kuning. Dia kemudian menyerahkannya kepada Li Qiye dan menjawab, "Saya tidak mengecewakan Anda, hasil perhitungannya tertulis di sini." Li Qiye melihat ke selembar kertas kuning lalu kembali ke Daois itu sebelum bertanya, "Apakah kamu yakin?" "Sama sekali tidak ada kesalahan. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi untuk merasakan kecepatan pembaruan yang lebih cepat." "Sama sekali tidak ada kesalahan," si kecil ini menjaminnya dengan nyawanya. Sang Tao kemudian dengan sungguh-sungguh melanjutkan, "Bos, untuk menghitung ini untukmu, si kecil ini harus melawan langit dan hampir menjadi abu karena hukuman." Lan Yunzu cukup penasaran dengan apa yang diperhitungkan oleh anggota Heart Ghost ini untuk Li Qiye. Menilai dari ekspresi serius mereka, itu pasti sesuatu yang sangat serius. Sayangnya, Lan Yunzu tidak bisa melihat isi kertas itu sebelum Li Qiye menyimpannya. Setelah menyimpan selembar kertas kuning itu, Li Qiye berkata kepada sang Daois, "Bagus sekali. Karena Anda telah membantu saya akan memberi Anda sebuah ciptaan. Ikuti aku ke makam utama yang tidak menyenangkan, tunggumu menunggu di dalam." Sang Taoisme segera menjadi gembira dan dia sambil tersenyum berkata, "Anak kecil ini tahu bahwa bos adalah orang yang penuh keberuntungan. Bertemu bos adalah keberuntunganku." Lan Yunzu hanya bisa menenangkan pikirannya sambil berpikir bahwa orang ini benar-benar tahu cara menyanjung orang lain. Dia tidak tahu bahwa penghitung surga Daois pernah membaca telapak tangan Li Qiye dan merasa takut seolah-olah dia baru saja melihat hantu. "Kami akan membuka makam perdana yang tidak menyenangkan sekarang." Li Qiye memberitahu Daois Bao Gui, "Keberuntungan yang ditemukan di dalamnya tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Bersiaplah, kita akan pergi ke makam perdana yang tidak menyenangkan sekarang." Mendengar ini, Daois Bao Gui segera memberi perintah dengan penuh semangat. Dan bukan hanya dia, bahkan para tetua pun tidak bisa menahan keinginan mereka. Makam utama yang tidak menyenangkan adalah sesuatu yang didambakan oleh banyak orang sejak dahulu kala. Mereka tidak menyangka mendapat kesempatan masuk kubur dalam hidup ini. Sepanjang ingatan orang, mereka cukup beruntung melihat kuburan terbukanya sudah. Menikmati kekayaan yang besar. Di luar kuburan, ketika banyak penggarap menyesal tidak bisa pergi ke surga luar untuk menyaksikan pertempuran antara Di Zuo dan Xian Fan, seseorang memperhatikan bahwa sungai seribu ikan mas sedang bersiap untuk pergi. Para tetua mengikuti Li Qiye menuju monumen besar makam perdana yang tidak menyenangkan. Beberapa penggarap bergidik ketika mereka melihat Li Qiye berjalan menuju monolit besar. Mereka dengan cepat memberitahu para senior sekte mereka, dia akan membuka makam perdana yang tidak menyenangkan. Semua orang tahu bahwa kuncinya ada di tangan, jadi melihat Li Qiye mendekati kuburan menyebabkan banyak orang menjadi bersemangat. Apakah sudah waktunya terungkap secara mendalam? Cepat berkemas dan bersiap memasuki makam perdana yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba, kekacauan menyebar seperti api.
Dalam radius 10.000 mil tepat di luar kuburan, suasananya mendingin karena semua pasukan mulai berkemas. Kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengikuti Li Qiye ke makam perdana yang tidak menyenangkan, menciptakan pemandangan yang sangat spektakuler. Tepat di belakangnya ada lautan manusia yang mengalir deras seperti ombak. Banyak yang sangat bersemangat, mereka menggosok-gosokkan kedua tangan mereka berharap bisa langsung terbang ke dalam kubur. Sudah hampir waktunya. Akhirnya, makam utama yang tidak menyenangkan. Oh, sudah berapa generasi berlalu sejak terakhir kali dibuka. Kekuatan besar seperti Myriad Bonestrone dan All Eras Ancient Kingdom juga mengikuti. Semua orang datang ke kuburan, jadi sekarang sudah mendekati waktu pembukaannya, tidak ada yang mau melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini. Amitabha, Buddha nyanyian mengkma, Biksu Dazi tiba-tiba muncul dan mengejar Li Qiye. Dia kemudian tersenyum riang dan berkata, Dermawan Li, tunggu, Saudara Li, kamu akan membuka kuburan jadi apakah kamu punya sesuatu yang baik untukku? Mungkin Anda memiliki ciptaan yang sangat besar untuk diberikan kepada saya. Sesuatu yang baik untukmu. Namun, sebelum Li Qiye bisa menjawab, tepat di sebelahnya, Lan Yunzu menatap tajam ke arah biksu itu dan berkata, Jian Xuan, aku mendengar bahwa kamu sedang bermain-main di Soaring Remembrance Village dan menipu penduduk desa untuk mendapatkan makanan gratis. Setelah menindas sungai 1000 ikan mas kami seperti ini, kamu masih ingin kami mentraktirmu? Tidak, tidak, tidak. Peri Lan salah paham. Biksu Dazi terkejut dan dengan cepat menjelaskan, Peri Lan, biksu kecil ini adalah orang yang membunuh kejahatan dengan hati yang penuh belas kasihan. Saya pastinya tidak akan mengambil satu koin pun dari pria dan wanita baik di desa. Hatiku hanya ingin mencerahkan orang lain dan menyelamatkan dunia. Saya hanya pergi ke dunia sekuler untuk menjaga. Apakah mencerahkan orang lain termasuk menjadi biksu yang makan daging dan minuman? Lan Yunzu menatapnya dan berseru, jangan bilang kamu tidak makan mangkuk demi mangkuk sambil memanaskan anggur di rumahku. Biksu Dazi dengan cepat menjawab, Amitabha. Peri Lan, ada pepatah, karung kosong tidak bisa berdiri tegak. Saat biksu ini membasmi kejahatan, ada kalanya saya akan lapar, bukan? Hehe, ditambah lagi biksu ini tidak makan banyak, kamu pasti salah. Yang makan banyak adalah Saudara Li. Ketika dia menjadi tamu di rumah Anda, dia diperlakukan dengan sangat baik. Paman dan bibi memberikan makanan dan anggur enak, dan untuk impuls, aku yakin Peri Lan sudah mengetahuinya. Biksu itu kemudian memasukkan mata pada Li Qiye dan Lan Yunzu. Dengan tuduhan ini, Li Qiye menyorotnya dan berkata, biksu palsu, jangan mengarang-ngarang atau aku akan memberitahukan pertunanganmu di mana kamu berada. Lalu kita lihat kemana kamu akan lari. Di hadapan banyak orang, Biksu Dazi tidak dapat menunjukkan bahwa dia takut pada istrinya, jadi dia melengkungkan dada dan menamparnya sebelum menyatakan, Saudara Li terlalu meremehkanku. Sejak kapan aku takut pada seorang wanita? Pada saat ini, seorang wanita berpakaian merah tiba-tiba muncul di belakang biksu itu dan dengan dingin berkata, sejak kapan kamu menjadi begitu berani seperti ini? Orang ini adalah kakak perempuan Biksu Dazi sekaligus pertunangannya. Melihat wanita berbaju merah, ekspresi Jian Xuan segera berubah saat dia berbalik untuk berlari. Namun, Li Qiye langsung bergerak. Karena Biksu Dazi belum siap, dia dijebak oleh Li Qiye. Hei, kakak. Apa yang sedang kamu lakukan? Biksu Dazi ketakutan. Dia tidak bisa berlari meskipun dia menginginkannya karena Li Qiye membuatnya tidak bisa bergerak. Tidak banyak, hanya berlari saja sepanjang hari bukanlah hal yang benar untuk dilakukan, jadi kamu harus menghadapinya dengan baik. Li Qiye tersenyum dan berkata sebelum melemparkan biksu itu ke arah wanita berbaju merah. Saudara Li, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kami adalah saudara, bagaimana Anda bisa menjual saudara seperti ini? Biksu itu mulai berteriak. Namun, Li Qiye mengabaikannya dan memimpin kelompok itu melintasi beberapa gunung. Jeritan biksu yang enggan itu masih menggema dari jauh, menyebabkan Lan Yunzu menahan kepalanya dan berkata, dia pantas mendapatkannya. Tidak ingin menjadi keturunan Nether Crossing dan malah melarikan diri dari biksu menjadi. Dia akan menerima pelajaran bagus sekarang setelah dia ditangkap. Biksu Dazi adalah orang yang menarik. Rawa Nether Crossing adalah keturunan seorang kaisar.
Untuk akhirnya menjadi master sekte dari garis keturunan seperti itu adalah sesuatu yang diinginkan banyak orang. Sayangnya, dia tidak peduli dan diam-diam melarikan diri dari rawa, menciptakan kekacauan di dalam sekte tersebut. Monumen besar itu berdiri dengan gagah di puncak pegunungan dan menembus langsung ke seolah-olah awan-olah itu adalah pintu yang menjaga perbukitan di belakangnya. Hanya dengan membuka monumen ini seseorang dapat memasuki kuburan, dan ini memerlukan kunci dari Necropolis. Setelah kuburan ditutup, tidak ada yang bisa menyimpan kuncinya karena kuncinya akan hilang. Bahkan Kaisar Abadi yang menentang surga tidak akan mampu mengubah fakta ini. Jadi, untuk membuka kuburan sekali lagi, seseorang harus pergi ke Necropolis untuk menemukan kuncinya. Berdiri di depan monumen ini, semua orang akan merasakan suasana megah tanpa kecuali. Seolah-olah tempat ini mengubur keberadaan tertinggi selama ribuan tahun. Namun, tidak ada yang tahu apakah keberadaan seperti itu kuburan di sini atau tidak. Tidak ada nama pada monumen ini karena diukir dari sebuah batu besar. Jika diamati lebih cermat, sepertinya itu tidak diukir oleh laki-laki. Sebaliknya, ini lebih seperti penampakan asli yang diberikan oleh surga. Ketika Li Qiye berdiri di depannya, terjadi di belakangnya juga berhenti. Semua orang menahan napas, menunggu dia membuka makam perdana yang tidak menyenangkan. Tidak ada seorang pun yang berani mencuri kunci dari tangan Li Qiye karena para tetua sekte sungai semuanya ada di sini. Bergerak saat ini sama saja dengan menentang sekte sungai. Belum lagi rata-rata kekuatan besar, bahkan garis keturunan kaisar pun tidak mau melakukan hal itu. Selain itu, semua orang bisa masuk, jadi mengapa harus merusak fasad ramah dengan sungai seribu ikan mas hanya untuk mendapatkan kunci? Sementara yang lain menunggu, Li Qiye mengeluarkan kuncinya. Meski disebut kunci, itu lebih mirip gulungan dekrit. Li Qiye kemudian membuka gulungan ini dan itu memancarkan cahaya yang cemerlang. Rune Dao muncul dan cahaya melonjak ke atas dan ke bawah seperti riak ombak, tanda dan lampu ini. Akhirnya menutupi seluruh monumen. Orang-orang menjadi tegang dan gembira melihat cahaya menutupi monumen. Sudah lama sekali sejak pembukaan makam sebelumnya. Berada di sini sendirian dianggap sebagai momen paling beruntung dalam hidup mereka. Dentang-dentang-dentang. Pada saat ini, karakter-karakter besar mulai terbang keluar dari gulungan dekrit, kemudian mereka terbang menuju monumen dan memasukkan diri mereka ke dalamnya, menciptakan suara dentingan yang kuat dan ilahi. Kata-kata yang diukir pada monumen ini sangat kuno dan bentuknya menyerupai cabang atau berudu. Bahkan karakter hebat dari tahta tulang yang disegel di bawah tanah tidak tahu apa kata-kata itu. Mereka sudah kuno sampai-sampai tidak bisa dilacak, bahkan orang yang paling lama hidup pun tidak akan bisa memahami isinya. Setelah monumen itu diukir seluruhnya dengan kata-kata, semuanya menyala. Dengan serangkaian suara gemuruh, monumen besar itu perlahan tenggelam ke dalam tanah. Semua orang dengan gugup menatap ke tempat di mana batu besar itu tenggelam. Tidak ada yang mau melewatkan satu detail pun. Gemuruh. Setelah serangkaian suara, batu besar itu akhirnya turun ke tanah, dan pegunungan tepat di belakangnya terbuka. Pintu masuknya seperti celah besar, seperti binatang prasejarah yang menunggu mulut dengan lebar terbuka untuk menyalakan pelanggar. Sudah dibuka. Melihat umpan hebat ini, seseorang berteriak dengan semangat. Kami akan masuk sekarang. Li Qiye melihat celah besar itu dengan matanya dan memberitahu kelompok Lan Yunzu. Dia kemudian memimpin mereka ke celah gunung ini. Kami juga akan masuk. Para penggarap tepat di belakangnya juga berseru dengan penuh semangat. Gelombang demi gelombang orang mendorong menuju celah gunung. Tempat itu tiba-tiba menjadi ramai karena banyak petani yang masuk ke celah gunung ini. Tidak ada seorang pun yang mau ketinggalan karena mereka takut kehilangan peluang besar atau ciptaan legendaris. Namun, ketika mereka semua masuk, mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka melihat diri mereka berdiri di puncak jurang di mana ada jurang di depan mereka. Melihat sekeliling untuk kedua kalinya membuat mereka menyadari bahwa ini hanyalah ruang tanpa akhir. Di bawah mereka ada jurang tak berujung. Satu langkah lagi akan berakhir dengan terjatuhnya mereka ke alam yang tidak diketahui. Ini benar-benar berbeda dari kuburan perdana yang tidak menyenangkan dalam imajinasi mereka. Kebanyakan dari mereka mengira bahwa makam utama yang tidak menyenangkan adalah sebuah kuburan. Setelah masuk, mereka berasumsi bahwa akan ada gua raksasa atau semacam makam bawah tanah. Namun, tidak ada kuburan,
makam bawah tanah, atau bahkan peti mati apapun di sana. Itu tidak seperti imajinasi mereka, hanya ada kekecewaan yang tak ada habisnya. Ini, apakah makam utama yang tidak menyenangkan? Seseorang bertanya-tanya dengan kecewa sambil berdiri di hadapan berpura-pura yang luas ini. Hanya ini yang ada, orang lain yang enggan mau tidak mau hanya berkemah. Mungkin ini hanya pintu masuk dan masih ada tempat lain di sini. Seorang master sekte dengan kekuatan besar berkata, ayo, kita akan melihatnya. Dengan itu, dia mengeluarkan sebuah kapal terbang dan terbang ke arahnya. Namun, sebuah peristiwa mengerikan terjadi, saat kapal itu melayang ke udara, sepertinya kapal itu kehilangan kekuatannya dan jatuh ke dalam jurang. Ah! Jeritan melengking terdengar dari bawah. Kapal itu membawa beberapa ratus ahli sehingga penurunan tiba-tiba membuat mereka ketakutan. Karena mereka semua ahli, reaksi pertama mereka adalah terbang keluar dari kapal. Namun hasilnya tetap sama, mereka tidak bisa terbang. Di tempat ini, semua pembudidaya kehilangan kemampuan terbang. Dalam sepersekian detik ini, tidak peduli teknik spasial apa yang mereka coba atau jenis harta apa yang mereka gunakan, semuanya sia-sia. Rasanya seperti manusia yang menginjak udara lalu jatuh kembali. Ratusan pembudidaya ini kehilangan akal karena ketakutan ketika mereka melompati yang memekakkan telinga di udara. Semua orang menyaksikan para ahli ini jatuh ke dalam jurang tak berujung seperti bintang jatuh yang terbang ke tujuan yang tidak diketahui. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang menjadi terkejut dan bahkan ada yang berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Ada beberapa penggarap dan sekte yang ingin terbang, tetapi mereka segera menghentikan langkah mereka dan bergidik dalam diam. Seorang raja kerajaan dari negara kuat yang pucat pasi sambil berteriak dengan kaki gemetar, tidak mungkin. Bahkan ada penguasa surgawi di dalamnya. Ingatlah bahwa pada tingkat tertentu, para petani dapat terbang tinggi dan melintasi pesawat, ini adalah hal yang wajar. Jika tiba-tiba, para tamu tidak bisa terbang, maka ini akan menjadi pukulan besar bagi semua orang. Ini adalah zona kosong, bahkan paragon berbudi luhur pun akan jatuh dan binasa. Di dalam gunung leluhur tahta tulang, sebuah suara kuno muncul. Menggigil merambah pendengar. Mereka tidak tahu apa itu zona hampa, tapi jika paragon berbudi luhur pun tidak bisa lolos dari kematian, maka mereka paham betapa mengerikannya zona hampa itu. Apa itu yang ada di sana? Seorang pengamat yang tajam menunjuk sesuatu di kejauhan dan dengan cepat bertanya. Setelah mereka mendengar pertanyaan ini, semua orang menatap ke cakrawala dan memperhatikan sekelompok awan merah raksasa yang mendekat. Awan ini semerah darah, seolah-olah darah mengalir keluar dari mereka. Mereka membentuk timbulnya, menciptakan ilusi sungai darah dari jauh. Dalam sekejap, awan darah ini mencapai tebing. Ketika awan pertama menyentuh tebing batu, awan itu langsung memantul ke arah yang berbeda. Awan merah lainnya juga melakukan hal yang sama. Ini adalah Coarse Blood Cloud yang legendaris. Sebuah suara halus datang dari pohon berharga sederhana, tidak ada yang tahu siapa pembicaranya. Tepat ketika sekelompok awan merah mencapai tebing, pohon berharga sederhana langsung terbang di atas awan tersebut dengan keinginan. Awan ini tiba-tiba mengeluarkan tentakel yang tak terhitung banyaknya untuk mempertahankan pohon ini, namun cahaya abadi dari pohon turun untuk menghentikan tentakel darah ini. Di bawah pengawasan semua orang yang hadir, pohon berharga sederhana mengendarai awan darah ini ke jarak yang jauh, menuju hal yang tidak diketahui. Setelah melihat upaya yang berhasil, semua orang segera memahami apa yang sedang terjadi, jadi kita harus menaiki awan ini. Pada saat ini, seorang kakek tua melompat ke atas awan merah di persahabatan. Awan merah tiba-tiba bergetar ketika benang berbentuk yang tak terhitung jumlahnya menyerupai tentakel yang bergulung di sekitar tubuh mengancam tua ini. Kultivator yang tidak waspada langsung terjerat. Ah! Kultivator ini segera berubah menjadi kabut berdarah tanpa meninggalkan satu tulang pun. Setelah melihat pemandangan yang begitu mengerikan, banyak petani yang terkejut menyadari bahwa hal itu tidak terjadi, awan merah ini sangat berbahaya. Berdengung, leluhur gunung itu melaju dengan sekelompok awan mayat darah karena dengan mudah menghalangi bahaya dari awan ini. Berikutnya adalah kerajaan kuno segala era, Master Yin Yang, Tanah Suci Bulan Sabit Titanic. Semua kekuatan besar melompat ke atas awan karena mereka memiliki kekuatan untuk dengan mudah memblokir kekuatan awan.
Setelah melihat keberhasilan negara-negara besar, faksi-faksi yang lebih kecil tidak mau berlama-lama dan juga melompat ke awan ini. Kami akan pergi juga. Beberapa sekte dan penggarap berhasil menggunakan harta dan hukum kesejahteraan mereka untuk bertahan dari kabut berdarah. Namun, mereka gagal berteriak dan berubah menjadi uap berdarah. Kita perlu bekerja sama. Seketika, banyak faksi kecil dan penggarap gelandangan membentuk aliansi untuk menggerakkan awan darah yang melayang ke daratan. Li Qiye, sebagai orang yang membuka kuburan, tidak terburu-buru. Dia hanya terkekeh melihat orang-orang melompat ke atas awan darah tersebut. Sekte Master, Anda dapat membawa semua orang di kelompok awan itu ke sana. Li Qiye kemudian memberitahu Daois Bao Gui. Bagaimana dengan kalian? Tanya Daois Bao Gui. Dia mengerti bahwa Li Qiye pasti punya alasan memilih kelompok awan tertentu untuk mereka. Li Qiye menjawab, Yunzu dan penghitung surga Daois akan mengikutiku. Meskipun dia berbicara, dia tetap terkejut pada awan mayat darah itu. Dia diam-diam menghitung jumlah awan yang melayang ini. Setelah melihat awan yang dipilih Li Qiye mendekat, Daois Bao Gui berteriak dan kemudian menunggangi ikan mas raksasa bersama dengan para tetua menuju gugusan tersebut. Ikan mas dengan mudah memblokir kabut berdarah dan membawa para tetua sekte sungai ke kedamaian. Sekte dan penggarap lainnya tidak berani bersaing memperebutkan gugusan awan ini melawan garis keturunan kaisar seperti sekte sungai. Setelah melihat sesepuh sekte sungai mengendarai awan darah jauh, Lan Yunzu bertanya, apakah kita pergi sekarang? Belum. Li Qiye masih menatap awan sambil menghitung jumlah yang telah lewat. Tidak lama kemudian, semakin sedikit petani yang tersisa. Banyak sekte dan pembudidaya yang berhasil menerbangkan awan ini ke pantai. Sekte yang lebih lemah juga berhasil mengusir awan darah setelah bergabung dan pergi dengan gembira. Mereka akhirnya berhasil mencapai makam utama yang tidak menyenangkan, dan metode menuju kehidupan abadi yang menanti mereka. Saat kegelapan semakin menipis, Li Qiye akhirnya mengambil sekelompok awan setelah menunggu lama. Melihat awan yang mendekat, Li Qiye memberitahu Sang Daois dan Lan Yunzu dengan nada serius, bersiaplah, kalian berdua hentikan kabut berdarah dan dengarkan perintahku. Penghitung surga Daois dan Lan Yunzu tidak mengetahui apa yang begitu misterius dari awan-awan ini, namun mereka berdua menarik napas dalam-dalam tanpa berani ceroboh saat menatap ke arah awan-awan tersebut. Awan bergerak semakin dekat, lalu Li Qiye menarik mereka berdua dan berteriak, lompat. Dia kemudian menyeret keduanya ke awan berdarah. Saat mereka melompat, kabut berdarah muncul dan tentakel yang jumlahnya melonjak ke arah ketiganya. Penganut Taoisme di sebelah kiri Li Qiye mengibarkan spanduk tua, hukum universal turun seperti burung phoenix dan naga dan berhentinya tentakel ini. Di sisi lain, Lan Yunzu di tetangganya hanya berteriak pelan, dia sepertinya tidak mengambil tindakan apapun, tetapi bintang-bintang di sekitarnya dengan mudah menghentikan kabut berdarah itu. Saat mereka berdua menghentikan serangannya, Li Qiye dengan tenang berdiri di tengah. Ketika mereka berhasil mencapai puncak, Li Qiye menutup matanya dan diam-diam menghitung lintasan awan ini. Lan Yunzu dan Sang Daois tidak tahu apa yang sedang dilakukan Li Qiye. Namun, mereka tetap sangat berhati-hati terhadap serangan tanpa henti dari kabut berdarah. Mereka bertiga mengendarai Coarse Blood Cloud jauh sekali dan memperhatikan bahwa banyak awan di dekatnya untuk menciptakan sungai darah yang mengalir menuju tabrakan yang luas. Kita tidak tahu berapa panjang sungai berdarah ini, tapi begitu mereka mencapai lokasi tertentu, awan-awan ini akan terbelah dan masing-masing akan terbang ke arah yang berbeda. Dari sini, semua awan menyebar dengan caranya masing-masing seperti kapal di lautan luas. Para penggarap yang mengendarai awan ini tidak dapat mengubah arah mereka. Bahkan makhluk yang paling tak terkalahkan pun tidak berdaya dalam hal ini. Setelah melihat perbedaan yang jelas dalam arah awan-awan ini, Lan Yunzu dan sang penganut Taoisme mengerti mengapa Li Qiye harus memilih gugusan awan untuk sungai seribu ikan mas. Jadi awan ini terbang ke tempat yang berbeda. Penghitung surga Daois berbisik pelan saat mereka melayang-melayang menuju tujuan yang tidak diketahui. Saat ini, tidak ada awan lain di sekitar mereka. Gugusan awan ini melayang di laut luas seperti kapal di laut, membuat penumpang khawatir bila gelombang besar akan datang dan menerjang mereka. Tentu saja mereka tidak terbang ke tujuan yang sama. Setiap kelompok mempunyai tujuan masing-masing, dan tujuan ini akan menjadi ciptaan individu.
Apakah seseorang mendapatkan tujuan yang baik untuk memulai akan bergantung pada apakah mereka memilih cloud yang tepat atau tidak. Li Qiye menjelaskan dengan mata tertutup saat dia masih menutup lintasan awan yang melayang. Bagaimana seseorang mengetahui apakah titik akhir dari sebuah awan itu buruk atau baik? Lan Yunzu tidak mau bertanya. Namun, Li Qiye, dengan mata terpejam, sudah memusatkan pikirannya dan tidak menjawab pertanyaannya. Mereka bertiga menaiki awan dalam waktu yang sangat lama. Tiba-tiba, Li Qiye berbicara dengan intonasi yang dalam, bersiaplah untuk melompat ke bawah. Apa? Kata-kata Li Qiye menyebabkan dua orang ketakutan lainnya. Tempat ini adalah hamparan yang tak terbatas dan tak ada habisnya. Melompat ke bawah tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Mereka melihat, dengan mata kepala sendiri, nasib para penggarap yang melompat turun. Melompat. Namun keduanya tidak punya waktu untuk berpikir karena Li Qiye sudah menarik mereka berdua turun dari awan. Mereka bertiga mulai jatuh seperti meteor dan kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Lan Yunzu dan Sang Daois hampir mati ketakutan. Mereka mencoba menggunakan teknik terbang, namun teknik terbaik pun tidak akan mampu mengangkat mereka di tempat ini. Mereka kemudian ingin mengambil harta karun terbang, tapi Li Qiye meneriaki mereka, jangan bergerak. Sang Tao yang terkejut dan Lan Yunzu akhirnya mengundurkan diri dan tidak mengambil harta mereka. Mereka lalu memejamkan mata sambil terjun bebas. Ah, jeritan merobek langit sementara mereka bertiga jatuh seperti bintang jatuh ke dalam ilusi tanpa dasar. Mereka terjatuh dalam waktu yang tidak diketahui sebelum akhirnya merasakan sensasi lembut seperti kapas. Sebuah kekuatan yang lembut menghancurkan kehancuran mereka. Meletus. Mereka bertiga terjatuh ke tanah dan bisa mencium bau tanah berlumpur. Lan Yunzu dan Sang Daois menjadi sangat gembira, bau lumpurnya sungguh harum. Setelah sekian lama terjatuh, berdiri di tanah yang keras membuat mereka merasa sangat beruntung. Memegang kendali adalah hal yang menyenangkan. Setelah tenang, mereka melihat sekeliling dan menjadi tercengang. Mereka melihat cahaya yang bersinar di langit dan menyadari bahwa sensasi seperti kapas adalah batas di langit. Mereka jatuh dari tempat yang tinggi dan akhirnya menembus batas di langit untuk mencapai tempat tersebut. Li Qiye bangkit dan Lan Yunzu segera berdiri juga. Dia kemudian melihat pemandangan di depan matanya dengan takjub. Di depannya ada sebuah danau besar dengan udara yang sangat jernih seperti sebagian batu giok. Angin yang bertiup sepoi-sepoi memberikan perasaan nyaman, dan banyak terdapat bebatuan di sekitar tempat ini. Batuan bulat yang berserakan secara acak ini membentuk sebuah batu besar. Adegan ini akan menyebabkan penonton berpikir bahwa mereka berada di suatu danau di dunia Nether suci dan bukan makam utama yang tidak menyenangkan. Sang Tao bangkit dan bertanya heran setelah melihat danau besar, di mana tempat ini. Pemandangan ini sangat berbeda dengan kuburan dalam imajinasinya. Dengan ombak yang beriak dan udara yang jernih, orang yang tidak curiga akan mengira bahwa ini adalah surganya. Siapa yang mengira bahwa mereka berada di kuburan utama yang tidak menyenangkan yang dipenuhi energi mengerikan dan jahat? Alam rahasia di kuburan utama yang tidak menyenangkan. Li Qiye duduk dan berbicara dengan tenang, setelah memasuki makam perdana yang tidak menyenangkan dan menaiki awan darah, akan ada titik perhentian. Namun, berada di titik perhentian yang buruk akan membuatnya sangat sulit. Setelah meninggalkan titik perhentian, seseorang akan mencapai alam kuburan. Apakah alam kuburan ini? Sang Tao bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Qiye memandangnya dan menjawab, hampir tidak ada bedanya dengan benua, tapi pergi ke tempat yang salah akan mengakibatkan kematian. Namun, jika seseorang menuju ke arah yang benar, maka mereka mungkin akan mendapatkan ciptaan yang hebat. Ada 5 alam kuburan di kuburan utama yang tidak menyenangkan. Selama Anda dapat menemukan platform Dao, maka Anda dapat berteleportasi ke salah satu dari 5 alam kuburan. Bagi mereka yang masuk ke dalam kubur, titik perhentian pertama akan menjadi pemenang ujian pertama mereka. Apakah mereka dapat menemukan sesuatu atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Namun, begitu mereka mencapai alam kuburan, itu tidak lagi sekedar keberuntungan. Untuk mendapatkan obat raja atau harta karun, selain beruntung mencapai tempat yang tepat, mereka juga membutuhkan kekuatan, kebijaksanaan, dan bakat yang cukup. Singkatnya, titik perhentian didasarkan pada keberuntungan sedangkan alam kuburan didasarkan pada kemampuan seseorang.
Li Qiye sambil melanjutkan tersenyum, dengan kekuatan yang cukup, seseorang mungkin akan kembali dengan kemenangan, tetapi jika tidak beruntung, ini mungkin akan menjadi kuburan mereka. Makam utama yang tidak menyenangkan ini tidak berbahaya namun juga sangat berbahaya, ini akan tergantung pada ambisi individu. Jika seseorang puas dengan apa yang dimilikinya, maka kemungkinan untuk tetap hidup sangatlah tinggi. Setelah mendengar penjelasan Li Qiye, keduanya memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang makam perdana yang tidak menyenangkan. Lan Yunzu kemudian melihat ke arah danau besar dan bertanya, bagaimana dengan alam rahasia? Li Qiye menjawab, alam rahasia tidak ditemukan di dalam alam kuburan. Seperti namanya, tidak ada yang tahu di mana letak alam rahasia ini atau berapa jumlahnya. Memasuki alam rahasia cukup sederhana, seseorang hanya perlu melompat turun dari awan darah. Tentu saja syaratnya adalah mereka harus memilih tempat yang tepat sehingga menanti mereka memang alam rahasia dan bukan kematian. Bagaimana seseorang mengetahui di mana alam rahasia ini berada? Sang Tao bertanya. Li Qiye memandangnya dan menggelengkan kepalanya untuk berkata, tidak ada yang tahu. Terserah nasib dan takdir. Jika Anda memilih dengan benar, maka selamat, Anda telah memperoleh sebuah kreasi. Jika Anda salah memilih, maka maaf, Anda sudah mati. Namun, suku hati hantumu memiliki perhitungan yang tiada taranya, bukan teknik. Anda dapat mencobanya jika Anda tertarik. Tidak, aku tidak mau mencoba. Sang Tao terkejut sambil mengumumkan, tanah pemakaman seperti tempat ini adalah tabu bagi langit dan bumi. Kita tidak bisa menghitungnya begitu saja. Jika seseorang melakukannya dengan paksa, maka malapetaka akan menimpa mereka. Suku hantu hati kami pernah memiliki leluhur yang ingin mendapatkan metode kehidupan abadi di makam utama yang tidak menyenangkan. Saya mendengar setelahnya bahwa leluhur ini dengan perhitungan paksa untuk mencari metode mitos ini dan tersambar petir, mati di tempat. Apalagi saat itu, anggota suku kami yang lain juga mengalami amukan surga dan disambar petir seharian penuh sehingga mengakibatkan kerugian besar. Itu berarti, makam utama yang tidak menyenangkan benar-benar memiliki metode untuk kehidupan abadi. Lan Yunzu tidak mau bertanya secara emosional. Saya tidak yakin, tapi kekuatan nenek moyang kami membawa malapetaka bagi kami. Logikanya, cara ini seharusnya benar-benar ada. Jika tidak, mungkin ada hal lain yang surga tidak ingin orang lain mengetahuinya. Sang Taoisme menenangkan. Dia akan selalu berbicara dengan sikap serius ketika membicarakan topik ini. Metode untuk hidup abadi. Saya tahu tentang ini. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Lan Yunzu dan Daois itu ketakutan. Lan Yunzu kemudian bertanya dengan kaget, apakah memang ada metode untuk hidup abadi? Kehidupan abadi adalah sesuatu yang selalu dikejar oleh para pecinta. Ada rumor yang menyatakan bahwa kaisar abadi pun tidak akan memiliki kehidupan abadi, namun, tujuan akhir mereka juga tidak diketahui. Beberapa mengatakan bahwa mereka semua mati sementara yang lain mengatakan bahwa mereka telah melakukan perjalanan ke dunia yang legendaris. Jika memang ada metode seperti itu, maka saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk menikmatinya. Li Qiye menahannya dan melanjutkan, ada cara untuk mencapai kehidupan abadi, dan kuburan memang memiliki hal-hal yang memungkinkan orang untuk hidup dalam waktu yang sangat lama. Namun, harga yang harus dibayar di luar imajinasi Anda. Apa itu? Sang Tao bertanya dengan rasa ingin tahu. Kehidupan abadi menggiurkan bagi semua orang, celana dalam tua yang tak terhitung jumlahnya menyegel diri mereka sendiri karena alasan ini. Namun, menggunakan batu era darah untuk mencapai tujuan mereka tidak akan memberi mereka kehidupan abadi, itu hanyalah sebuah bentuk pengungsi dari waktu yang lama. Setelah seseorang meninggalkan batu, mereka tetap tidak bisa lolos dari kematian. Li Qiye hanya tersenyum misterius dan tidak menjawab sang Daois. Sang Tao hanya menghela nafas karena dia tahu bahwa dia seharusnya tidak mengorek lebih jauh. Apa perbedaan antara alam rahasia dan alam kuburan? Lan Yunzu tidak mau bertanya sambil menatap danau sebening kristal. Sederhana sekali, seseorang akan memperoleh ciptaan hanya dengan memasuki alam rahasia. Anda hanya perlu mengambil risiko sekali karena hanya ada satu peluang dengan Coarse Blood Cloud. Li Qiye menjawab. Penghitung surga Daois tidak bisa tidak bertanya-tanya, mempertaruhkan nyawa seseorang dengan melompat ke bawah demi ketidakseimbangan sebuah ciptaan, apakah ini sepadan? Ini hampir seperti bunuh diri.
Praktis tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Memilih tempat yang tepat untuk melompat adalah tugas yang mustahil. Hanya surga yang tahu di mana alam rahasia ini berada di antara kedalaman yang luas. Memilih tempat yang tepat lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Selama kamu beruntung, itu sepadan. Li Qiye menambahkan sambil tersenyum, asal-muasal makam utama yang tidak menyenangkan berada di luar imajinasimu, setiap alam rahasia memiliki harta karun yang luar biasa. Jika Anda bisa mendapatkan harta karun tersebut dan puas dengan itu, maka Anda bisa pergi tanpa pergi ke alam kuburan. Harta karun dari alam rahasia sungguh menakjubkan. Setiap alam rahasia memiliki harta karunnya sendiri. Lan Yunzu bertanya dengan heran, lalu ada berapa alam rahasia di sana? Jika jumlahnya banyak, bukankah harta karun ini terlalu umum dan tidak berharga? Kamu terlalu memaksakan. Li Qiye tertawa dan menyatakan, jika ada alam rahasia yang jumlahnya tidak terhitung, maka tidak perlu memilih. Tutup saja matamu dan lompat ke bawah karena orang bodoh pun bisa mencapai alam rahasia. Sangat sulit untuk menemukan banyak pasti alam rahasia di dalam kubur. Menurutku, hanya ada satu. Ya Tuhan, hanya ada satu. Penghitungan surga Daois sangat menakutkan. Dia hampir jatuh ke tanah karena kakinya lemah. Dengan ekspresi pucat, dia berkata, "Bos, apakah Anda baru saja menebaknya? Kemungkinan untuk bertahan hidup mungkin lebih rendah daripada memancing jarum keluar dari laut." Berpikir tentang harus memilih arah dalam mengecewakan yang luas dan tak berujung ini membuat surga Daois menghitung dengan lutut lemah. Dia sangat takut, terutama karena hanya ada satu alam rahasia. Sebelumnya, jika mereka kurang beruntung dan memilih waktu yang salah untuk melompat, semuanya akan berakhir. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak basah kuyup oleh keringat dingin. "Apa, kamu tidak percaya padaku?" Li Qiye dengan sorot dingin sang Daois dan bertanya, "Lagi pula, aku tidak takut mati, jadi apa yang kamu takutkan? Apakah hidupmu lebih berharga daripada seumur hidup?" "Haha, itu kebiasaan burukku." Sang Taoisme tertawa masam, semakin seseorang memahami cara kerja kewaskitaan, semakin mereka takut akan kematian. Sejak saya masih muda, saya akan menghitung setiap kali saya keluar untuk melihat apakah ada bahaya atau tidak. Hehe, tapi si kecil ini tahu bahwa Tuan adalah roh yang beruntung, dan aku yakin dengan mengikuti Tuan, bintang beruntung akan menyinariku. Li Qiye tertawa sambil menikmati ciuman pantat sang Daois. "Cukup dengan tawa angkuhmu." Kenikmatan Li Qiye menyebabkan Lan Yunzu dengan marah menyorotinya dan berkata, "Dalam kemacetan yang tak berujung itu, bagaimana kamu tahu bahwa alam rahasia ada di sini?" Kenyataannya adalah, ketika Li Qiye mengungkapkan bahwa mungkin hanya ada satu alam rahasia di seluruh makam perdana yang tidak menyenangkan, dia juga sangat ketakutan. Mengingat bahwa satu guncangan yang salah mungkin telah membunuh mereka menyebabkan ketakutan. Dia juga tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang tempat yang dipilih Li Qiye. Bahkan jika dia diminta melakukannya lagi, dia tidak akan bisa menemukan tempat yang sama. Tidak ada ciri-ciri yang terlihat di ruang luas dan kosong itu. Saat Lan Yunzu mengutarakan pertanyaannya, Li Qiye menatap danau besar di depannya dengan bingung. Dia menghentikan pikirannya dan tersenyum misterius sebelum menjawab, "Itu adalah rahasia yang hanya boleh saya ketahui." Tentu saja, dia tidak bisa membayangkan bahwa dia pernah ke sini sebelumnya dan bagaimana orang lain mengalami tentang alam rahasia. Setelah melakukan banyak percobaan, Li Qiye akhirnya menemukan metode untuk menemukan alam rahasia ini. Untungnya dia abadi, sehingga memiliki banyak waktu. Seperti apa yang dikatakan oleh Ancestral Flow Master sebelumnya, Dark Crow adalah makhluk abadi, sehingga Li Qiye punya nyali untuk bereksperimen. Namun demikian, hal itu tetap harus dibayar dengan rasa sakit yang tidak dapat ditoleransi oleh sembarang orang. Li Qiye tersenyum dan berkata, "Oke, kreasinya ada tepat di depan kalian. Ambil pilihanmu." Karena itu, dia berjalan mendekati danau besar. Lan Yunzu dan penghitung surga Daois juga dengan cepat mengejarnya. Mereka melewati formasi batuan yang tidak teratur dan secara tidak sengaja mencapai beberapa batu bulat. Saat mereka melakukannya, dua batu melingkari tiba-tiba mendorong mereka menjauh dan tiba-tiba berdiri. "Yah, siapa yang begitu buta hingga benar-benar menginjakku?" Lan Yunzu dan Sang Tao menjadi terkejut ketika dua batu bundar itu tiba-tiba berdiri dan berbicara. Saat ini,
mereka menatap kedua batu itu sambil tercengang. Bukan, mereka bukan batu tapi jelas dua orang, dua kurcaci. Para kurcaci ini bertubuh pendek dan kekar, namun mereka memiliki telinga yang panjang dan tajam. Kulitnya yang hijau dan hidungnya yang mancung menghasilkan penampilan yang sangat lucu dan aneh. Para penggarap biasanya melihat banyak hal aneh, tetapi tiba-tiba menyaksikan pemandangan seperti itu akan membuat takut para petualang yang lebih berani sekalipun. Sang Tao menatap kedua kurcaci itu dengan tidak percaya dan berseru, "Ya ampun, benda apa ini? Apa yang kamu lakukan? Kami adalah elf dari alam rahasia, mengerti, bocah cilik." In Yunzu dan Sang Daois tercengang. Para elf dari alam rahasia, mendengarkannya sangat menyenangkan, tapi itu benar-benar berbeda dari para elf dalam imajinasi mereka. Tak seorang pun akan percaya seorang kurcaci menyebut dirinya peri. Jangan pedulikan mereka, mereka baru dan tidak tahu kalau kalian sedang tidur. Li Qiye berkata sambil tersenyum lebar. Tidak ada kesepakatan, tidak ada pengambilan, jangan ganggu kami. Kedua elf alam rahasia tidak puas dan memancarkan keras. Kemudian, mereka dengan cepat mengoordinasikan tubuh mereka kembali ke tanah. Sekali lagi mereka tampak seperti batu gemuk. Pada saat ini, Lan Yunzu dan Sang Daois akhirnya mengerti bahwa apa yang ada di depan mereka bukanlah batu, semuanya adalah elf. Oke, pergi sekarang dan perhatikan langkahmu. Jangan menginjak elf dari alam rahasia. Mengganggu tidur seseorang sangatlah tidak sopan. Li Qiye berkata dengan riang. Kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Anda tidak memperingatkan kami sebelumnya sehingga kami akan mencapai para elf alam rahasia ini. Lan Yunzu menyindirnya. Yah, aku hanya lupa menyebutkannya. Li Qiye tertawa kecil dan menjawab dengan santai. Sebagai tanggapan, Lan Yunzu hanya menampilkannya dengan penuh semangat dengan sedikit godaan main-main. Dia cantik tak kalah cantiknya dengan Divine Spark Phoenix Maiden. Dia dan Sang Daois kemudian dengan hati-hati berjalan melewati para elf yang sedang tidur dan mengikuti Li Qiye ke danau besar. Li Qiye duduk di tepi danau dan menatap permukaan dengan tenang seolah sedang mengingat sesuatu. Dia pernah datang ke sini di masa lalu. Setelah banyak percobaan, dia akhirnya menemukan alam rahasia ini. Dia juga membawa orang lain ke sini, tapi sayangnya, mereka tidak mendapatkan ciptaan terhebat. Itu adalah saat yang patut dikenang, saat yang penuh dengan tawa. Meskipun Li Qiye hanyalah seekor gagak hitam pada saat itu, dia suka berdiri di sini untuk diam-diam mendengarkan tawa bahagia ini. Lan Yunzu memperhatikan dia duduk dalam keadaan kesurupan, jadi dia duduk di dekatnya dan bertanya, "Ada apa?" Dia merasa ada sesuatu yang ada dalam pikirannya. Dalam ingatannya, Li Qiye selalu acuh tak acuh seolah tidak ada yang bisa menggoyahkan hati daunnya. Tapi kali ini, dia berubah menjadi sentimental. Kata ini sepertinya bukan deskripsi yang cocok untuk orang yang galak dan sombong seperti dia. Jika itu tidak terjadi di depan matanya, dia akan mengira itu hanya ilusi karena dia tidak mengharapkan hal ini terjadi pada pria itu. Li Qiye mengalihkan pandangan lalu memandang ke arah Lan Yunzu dan bertanya, "Apakah permata indah dari Sungai Seribu Ikan Mas masih ada di sana?" "Permata yang indah." Lan Yunzu menjawab, "Itu adalah senjata kaisar kita, jadi tentu saja senjata itu masih ada. Permata itu adalah harta karun misterius Dao asing yang tidak ada duanya yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Itu secara pribadi disempurnakan oleh Patriark juga." 1. Patriarki di sini netral gender. Ingat, jenis kelamin Qian Li masih belum diketahui, tapi kita dapat berasumsi bahwa itu adalah wanita dari bab ini dan saat keduanya bertemu sebelumnya. Lan Yunzu merasa aneh dan tidak tahu mengapa Li Qiye tiba-tiba bertanya tentang senjata kaisar sekte tersebut. Itu benar, Kaisar Abadi Qian Li secara pribadi menyempurnakan harta Dao asing yang menakjubkan ini. Permata ini memicu keserakahan banyak orang, tetapi sangat sedikit orang yang dapat memahami kedalamannya. Lan Yunzu, tentu saja, mengetahui hal ini. Banyak generasi jenius dengan talenta terhebat di Sekte Sungai telah mempelajari permata itu dan mendapatkan panen yang luar biasa. Hal ini juga berlaku pada dirinya. Namun, ini bukanlah alasan mengapa dia merasa aneh, ini lebih karena perhatian Li Qiye yang tiba-tiba terhadap hal itu. Sang Patriark tidak hanya meninggalkan satu harta karun kehidupan Kaisar Abadi, jadi dia merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika Li Qiye secara khusus menyebutkan permata itu.
Mengapa kamu mengungkitnya? Lan Yunzu menatapnya dan bertanya, apakah ada yang aneh dengan itu? Intuisi membayangkan bahwa Li Qiye tahu lebih banyak tentang sekte sungai daripada mereka sendiri. Misalnya, kolam yin yang dan pohon dedalu ilahi emas. Hanya penasaran. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, saya sudah lama mendengar tentang permata indah yang menakjubkan dari sungai seribu ikan mas, jadi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Setiap orang pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu. Berhenti. Lan Yunzu dengan cepat meliriknya dan berkata, Paman, jangan berpura-pura seolah-olah aku tidak tahu seperti apa dirimu. Jangan selalu berbohong tanpa memasukkan mata, itu sangat jelas. Kalau begitu, aku sangat senang. Li Qiye menjawab, ini menunjukkan bahwa kami, suami dan istri, memiliki hubungan mental, kamu seperti cacing di perutku. Kamulah cacingnya. Menjijikkan sekali. Lan Yunzu yang marah mencoba menendangnya sambil bersantai gigi. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia ingin menghajarnya. Di sisi lain, penghitungan surga Daois hanya bertindak seolah-olah dia tidak melihat apapun. Dengan keduanya yang menggoda seperti ini, sebagai orang luar, Sang Daois tahu bagaimana harus bertindak seolah-olah dia tidak terlihat. Oke, karena kita sudah di sini, jangan buang waktu lagi. Kalian berdua dapat memilih kreasi kalian sendiri. Ingat, hanya ada satu kesempatan. Apa yang Anda dapatkan tergantung pada kekayaan Anda sendiri. 2. Kalimat seperti ini membuat saya senang karena saya memilih penciptaan daripada menggunakan kekayaan atau kekayaan untuk itu. Ciptaan itu ada di danau ini. Penghitungan surga Daois bertanya dan menatap ke danau besar. Berasal dari suku hati hantu, dia adalah seorang peramal yang sangat terampil. Li Qiye memperhatikan ketertarikan Sang Daois terhadap danau dan berkata, tentu saja. Ada ciptaan yang luar biasa di danau. Ini adalah salah satu yang mencakup seluruh alam rahasia. Apakah kamu menginginkan yang ini? Saya ingin tahu apakah saya ditakdirkan untuk mendapatkannya. Sang Tao memang sangat tertarik. Dia mengerti bahwa ketika Li Qiye mengatakan bahwa itu adalah ciptaan yang hebat, itu pasti sangat menantang surga dan tak tertandingi. Dia sudah tahu bahwa mengikuti Li Qiye ke makam perdana yang tidak menyenangkan adalah sebuah kekayaan besar, jadi jika dia bisa mendapatkan ciptaan ini, maka perjalanannya akan berakhir. Dia memahami kehendak surga dan tidak ingin terlalu serakah. Li Qiye berkata, baiklah. Jika Anda memiliki kemampuan, maka saya akan memberikan Anda ciptaan yang luar biasa ini. Duluan, jika Anda bisa mendapatkannya, maka itu milik Anda. Terima kasih, Pak. Sang Tao sangat senang mendengarnya dan dengan cepat membungkuk ke arah Li Qiye. Setelah mendengar ini, dia tahu bahwa Li Qiye mempunyai metode untuk mendapatkan ciptaan ini, namun Li Qiye memberinya kesempatan. Sang Taoisme menarik napas dalam-dalam dan memasang ekspresi serius. Dia menyalakan dupa dan membetulkan pakaiannya, lalu perlahan-lahan dia mengeluarkan cangkang kura-kura sebelum akhirnya duduk dengan kaki bersilang. Melihat penampilan Sang Daois, Lan Yunzu tertawa dan bertanya, Anda ingin mengambil ciptaan yang hebat, bukan kekayaan seseorang. Untuk apa kamu mengeluarkan cangkang kura-kura itu? Pendeta Tao yang malu itu tersenyum dan menjawab, benda-benda yang diciptakan oleh surga adalah satu-satunya dan tidak sembarang orang dapat menikmatinya. Bahkan meraihnya mungkin bukan hal yang baik, jadi aku akan menghitung nasibku sendiri untuk melihat apakah aku dapat membawa harta karun setinggi itu atau tidak. Ada keyakinan seperti itu. Lan Yunzu bertanya dengan skeptis. Kemudian dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, karena sungai seribu ikan mas kita mempunyai harta karun kehidupan kaisar abadi dan harta karun sejati, bukankah itu berarti kita juga akan dihukum oleh surga? Sang Taoisme berjanji untuk menanggapi, Perilan, suku hantu hati kami berbeda dari sungai seribu ikan mas. Suku peramalan kami mematuhi surga sementara sungai seribu ikan mas Anda bertentangan dengan langit. Jika kita menghitung sesuatu yang terlalu menakjubkan, kita akan mendapat hukuman surgawi. Menurut perhitungan kami, Kaisar Abadi Qianli terus berjuang melawan langit hingga mereka mencapai tingkat Kaisar Abadi. Artinya, sampai batas tertentu, izinkan langit mengizinkan Kaisar untuk melaksanakan kehendak surga. Kaisar kemudian menciptakan fondasi Kaisar tertinggi untuk sungai seribu ikan mas untuk melindunginya selama jutaan tahun. Ketika sampai pada ramalan, Sang Daois terus mengoceh. Melawan surga, sesuai dengan kehendak langit.
Saat dia mendengarkan, Lan Yunzu menjadi sangat tertarik. Umumnya, para pengamat tidak memedulikan ramalan dan hanya menganggap ramalan sebagai penipu jalanan. Li Qiye tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya lalu menambahkan, masalah ini sangat misterius, tapi kamu bisa mengungkapkan seperti ini, Sungai Seribu Ikan Mas milikmu adalah garis keturunan kaisar dengan kekuatan yang cukup. Kalian memiliki hukum kaisar sehingga sekte ini menjadi sangat perkasa. Bahkan mereka yang menginginkan senjata kaisar tidak akan berani melakukan manuver melawanmu. Tetapi sekarang mari kita bicara tentang sekte yang lebih kecil. Misalnya, sekte kecil atau seorang penggarap gelandangan yang memiliki beberapa senjata kaisar atau kitab suci mitos, apakah mereka dapat melindungi mereka? Setelah ketahuan, mereka akan hancur dalam beberapa hari. Penjelasan sederhana Li Qiye membuat Sang Daois setuju. Dia akhirnya menambahkan, argumen Tuan memang merupakan penjelasan alternatif, ada benarnya. Sangat baik, dalam ajaran ramalan Anda, ada pepatah, hanya yang berani yang akan makmur. Tidak masalah apakah Anda mampu menanggungnya atau tidak, ambillah kesempatan untuk meraihnya terlebih dahulu baru putuskan kemudian. Eksistensi tak terkalahkan kemudian yang tidak menghadapi kesulitan. Mereka yang mencapai puncak semuanya melalui cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan melalui baptisan darah. Li Qiye menenangkan diri dan melanjutkan sambil tersenyum, seperti yang kamu katakan sebelumnya, kamu akan menghitung sendiri sebelum meninggalkan rumah. Di generasi seperti ini, sebaiknya Anda tidak pernah keluar rumah karena paling aman tinggal di sana seperti kura-kura dalam cangkangnya. Baiklah. Sang Taoisme memikirkannya dan berpikir sejenak sebelum menjawab, Tuan sangat masuk akal. Haha, kebiasaanku menghitung tidak bisa diperbaiki. Pada titik ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan, bagaimana seseorang dapat mengambil ciptaan agung dari tempat ini? Anda harus memiliki sesuatu tertentu atau memenangkan penerimaan alam rahasia ini. Ada metode lain yang sederhana dan langsung saja masuk. Jika Anda beruntung seperti putra surga, mungkin alam rahasia akan menerima Anda dan Anda akan mendapatkan ciptaan hebat setelah menyelam. Li Qiye tersenyum, lalu menambahkan, tetapi berpikirlah baik-baik. Jika kamu langsung terjun, kemungkinan mati di sana jauh lebih tinggi daripada keluar dari hidup-hidup. Lan Yunzu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada bahaya di alam rahasia? Mengapa dia mati dengan melompat? Kalau begitu, apa gunanya membicarakan penciptaan? Di mana kamu bisa mendapatkan harta karun dengan begitu mudah? Tentu saja, mendapatkan sebuah kreasi juga akan sulit. Li Qiye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Oke, izinkan saya menghitung untuk melihat item apa yang akan diterima oleh alam rahasia. Sang Taoisme menarik napas dalam-dalam dan memutuskan. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengubah kebiasaan pekerjaannya. Dengan ekspresi serius, Sang Daois dengan cermat mengguncang cangkang kura-kuranya, menciptakan suara yang tajam. Ding 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 ding. Akhirnya, dia melemparkan cangkang kura-kura itu ke tanah untuk melihat bagaimana dia bisa mendapatkan ciptaan yang hebat ini. Retakan. Namun, cangkang penyu tersebut langsung pecah saat menyentuh tanah. Dengan ekspresi telapak tangan, Sang Daois mundur beberapa langkah sambil mencatat seolah-olah dia baru saja memukulkan palu ke dada. Melihat perkembangan yang tiba-tiba ini membuat Lan Yunzu tersentak ketika dia bertanya, apa yang terjadi? Ini tidak dapat dihitung. Li Qiye menenangkan dan menjawab. Hukuman surga. Sang Tao tidak lagi berani melakukan ramalan lebih jauh. Sebagai anggota hantu hati, dia memahami pentingnya hukuman surga. Dia berusaha menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum membungkuk ke arah Li Qiye. Saya berterima kasih atas kesempatan Tuan, tapi sayangnya, saya tidak dapat memiliki ciptaan ini. Mungkin itu akan membawa malapetaka bagi seluruh sukuku. Apakah hukuman surga seburuk itu? Lan Yunzu melihat ketakutan dalam dirinya dan bertanya secara emosional. Itu hanya peringatan dari surga. Jika saya memaksakan diri untuk meramalnya, mungkin saya akan bernasib sama dengan nenek moyang saya. Dan bukan hanya kematianku saja, mungkin seluruh sukuku juga akan menghadapi petir surgawi. Ciptaan ini sangat menantang surga dan menurut saya seharusnya tidak memiliki barang seperti itu. Bahkan perolehannya secara kebetulan belum tentu merupakan berkah. Bagaimana denganku? Kamu pikir aku bisa tinggal di dalamnya?
Atau lebih tepatnya, apakah aku memiliki kekayaan dan kemampuan untuk menikmati harta karun itu? Lan Yunzu bertanya pada Li Qiye. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, kamu. Sehubungan dengan kekuatan dan ramalan sungai 1000 ikan mas, Anda harus memiliki kekayaan yang cukup untuk menanggungnya. Namun, tahukah Anda cara mendapatkannya? Di sini, dia menunjuk pada sang Daois dan berkata, jika dia mempertaruhkan nyawanya untuk menghitung sebagai master cermin tak berperasaan, maka mungkin dia akan menemukan beberapa petunjuk, tapi kamu tidak tahu apa-apa. Itulah sebabnya saya memberi kesempatan. Orang lain tidak akan bisa mengetahuinya, hanya master cermin tak berperasaan dari suku hantu hati yang mempunyai kesempatan untuk mengetahuinya. Tuan cermin tak berperasaan. Lan Yunzu memandangi sang Daois dan dengan terkejut berkata, menurut legenda, para master ini dilahirkan dengan murid dewa yang penuh perhitungan di suku hati hantumu. Memang benar, Peri Lan, aku secara alami terlahir tanpa cermin hati, jadi aku dikasihani oleh surga. Sang Tao tidak berani menyombongkan diri dan hanya menjawab dengan jujur, namun, terlahir dengan murid dewa untuk melihat belum tentu merupakan hal yang baik. Semua orang tahu bahwa anggota Heart Ghost dilahirkan dengan cermin hati, tetapi penghitung surga Daois dilahirkan tanpa cermin hati. Kebanyakan anggota tanpa cermin hati tidak akan bisa menjadi seorang peramal. Namun, ada kemungkinan mereka memiliki murid dewa. Orang-orang ini disebut master cermin tak berperasaan dan ditakdirkan menjadi peramal hebat sejak mereka lahir. Jadi, hanya master cermin tak berperasaan seperti dia yang memiliki peluang tertentu untuk mengetahui rahasianya. Sebaliknya, Anda tidak bisa melakukannya kecuali Anda mempunyai sesuatu yang lain untuk membantu Anda. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Lan Yunzu segera melihat ke arah Li Qiye dan menunjukkan senyuman yang berkilauan, senyuman yang mencakup pesona dan keindahan, senyuman yang mencintai simpati. Dia kemudian berkata, kalau begitu, ceritakan padaku tentang ciptaan ini, atau bantu aku mendapatkannya. Maaf, tapi kamu harus mendapatkan kreasi ini sendiri. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan menambahkan, aku membawamu ke sini sudah merupakan ciptaan tersendiri. Lan Yunzu dengan marah menyikutnya dan memelotot sambil berkata, pelit, sudahlah. Li Qiye kemudian mengalihkan perhatiannya pada sang Daois dan berkata, kamu masih memiliki kesempatan. Jika Anda bisa mengetahui arti utamanya, maka Anda tetap bisa meraihnya tanpa harus melakukan apapun. Memberimu kekuatan murid dewa hanya bisa dilihat sebagai master cermin tak berperasaan yang mencintai surga. Terima kasih atas kebaikan Anda. Sang penganut Taoisme menyatakan masuk akal dan berkata, mendapatkan harta karun tertinggi ini tidak ada gunanya jika saya tidak hidup untuk menikmatinya. Anak kecil ini tidak memiliki kekayaan untuk menikmati harta yang begitu berharga. Baiklah, lupakan saja tentang harta karun yang menentukan ini. Lan Yunzu dengan genit berkata, kamu bisa mengambilnya sendiri, aku akan mengambil kreasi yang berbeda. Cepat, beritahu saya cara mendapatkan yang lain. Li Qiye terkekeh dan menunjuk ke arah para elf yang tertidur di tepi danau, sambil berkata, bangunkan mereka. Kalian bisa memilih elf dan menukar sesuatu dengan mereka. Apapun yang Anda dapatkan akan bergantung pada kekayaan Anda sendiri. Lan Yunzu dan sang Daois menatap para elf yang tertidur di tepi danau. Itu seperti batu bundar tanpa gerakan yang sama sekali. Apa yang harus kita perdagangkan? Lan Yunzu bertanya. Li Qiye menjawab, sederhana sekali, mereka paling menyukai benda emas. Keluarkan sesuatu dengan warna emas berkilau, tapi tentu saja emas adalah yang terbaik. Mereka sangat menyukai emas. Lan Yunzu dan sang Daois tiba-tiba menjawab. Di mata manusia, emas memang sangat berharga, tetapi di mata para penggarap, emas adalah sampah karena mereka tidak membutuhkan benda fana. Beberapa penggarap gelandangan, terutama yang lemah yang sering bergaul dengan dunia biasa, pasti punya banyak emas di kantongnya. Sayangnya, Lan Yunzu berasal dari keturunan kaisar jadi dia tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Sepertinya aku punya sedikit. Sang Taoisme menggeledah sakunya untuk melihat apakah dia dapat menemukan emas. Dia lebih beruntung dari Lan Yunzu, karena dia secara teratur menghitung kekayaan orang lain, dia secara kebetulan mempunyai sejumlah emas. Setelah menghabiskan setengah hari mencari, dia akhirnya mendapatkan beberapa simpanan emas. Dia kemudian dengan bersemangat bertanya kepada Li Qiye, bangsawan muda,
apakah setiap elf akan memiliki harta yang berbeda? Ya, setiap elf memiliki harta istimewanya masing-masing. Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan. Li Qiye tersenyum dan menambahkan, jika kamu mau, kamu bisa mencoba menebaknya juga untuk melihat elf mana yang tepat untukmu. Itu, tidak perlu, aku hanya akan menguji keberuntunganku. Sang Tao hanya menutup matanya dan mengambil batu secara acak. Dia ingin menguji keuntungannya untuk sebuah perubahan. Apa yang kamu inginkan? Peri yang terbangun itu sangat kesal. Setiap orang yang tidur ketika dibangunkan akan merasa tidak bahagia. Peri itu kemudian memantulkan sang Daois dan dengan marah berseru, "Nak, jika kamu tidak di sini untuk berdagang, maka aku akan menghajarmu sampai habis." Sang Tao membuka telapak tangannya untuk memamerkan keping-keping emas dan dengan cepat berkata, "Saya ingin menukarkan sebuah ciptaan." Mata hijau elf itu langsung terbuka lebar setelah melihat kepingan emas berkilau di tangan sang Daois. Rasa kantuknya langsung hilang. Li Qiye benar, para elf ini sangat menyukai emas. Saya ingin semuanya. Peri itu dengan cepat mengumpulkan semua simpanan emas ke dalam sakunya sendiri, lalu dia melihat penghitungan surga Daois, hantu, dan hantu penipu yang berbohong. Sang Taoisme teringat ketika suku hantu hati dijuluki sebagai penipu pembohong oleh para elf. Dia tersenyum masam dan mencoba menjelaskan, "Saya adalah bagian dari suku hati hantu, kami muncul dalam meramal untuk orang lain." "Aku tahu," peri itu berkata dengan penampilan yang jelas-jelas tidak tertarik, "tidak ada yang dapat ditipu dari hantu-hantu ini." Sang Taoisme benar-benar tercengang sekali lagi. Apa yang bisa dia katakan untuk melawan kata-kata ini? Li Qiye dan Lan Yunzu keduanya tertawa bahak, sang Daois menjadi sangat malu. "Karena emasnya, aku akan memberi Dewan Ilahi Sungai Luo, jika kamu tidak memberiku emas, aku tidak akan pernah memutuskan untuk memberikan barang bagus seperti ini." Peri itu melemparkan harta karun ke arah sang Daois lalu melingkar dan kembali tidur. Sang Taoisme menampilkan papan dewa di tangan. Matanya bersinar dan dia berseru secara emosional, ini adalah harta karun yang luar biasa untuk meramal. Itu bahkan lebih bagus dari cangkang kura-kura yang ditinggalkan nenek moyangku. Tentu saja, Li Qiye tersenyum dan berkata, "Di dalam makam utama yang tidak menyenangkan, kekayaan di alam rahasia ini sungguh menakjubkan. Selama Anda beruntung masuk, Anda akan mendapatkan panen yang bagus. Terima kasih atas bantuannya." Sang Taoisme membungkuk lagi ke arah Li Qiye. Jika Li Qiye tidak membawanya, maka dia tidak akan bisa memasuki alam rahasia ini. Sekarang giliran Anda untuk menguji keberuntungan Anda. Li Qiye tersenyum pada Lan Yunzu dan melanjutkan, "Jika kamu beruntung, mungkin kamu bisa menukar sesuatu yang hebat." Lan Yunzu mengamati kelompok elf itu tetapi tidak bisa langsung mengambil keputusan. Setelah melihat mereka sebentar, dia kemudian menatap Li Qiye dengan mata anak anjing. "Jangan lihat aku tidak akan memberikan harta karun." Li Qiye membantah sambil menggelengkan kepalanya. Lan Yunzu tersenyum riang dan berkata, "Paman, matamu seterang obor dan cukup tajam untuk melihat segala sesuatu, maukah kamu memilih peri untukku?" Dia berbicara agak genit seperti anak kecil yang dimanjakan dan melanjutkan, "Saya tahu bahwa Paman adalah orang yang mengetahui segala sesuatu di bawah langit dan di atas bumi. Kekagumanku kamu terbentang sepanjang sungai yang tak berujung. Oke, berhentilah menyanjungku, itu palsu sekali." Li Qiye dengan marah berkata, "Aku akan memilih elf untukmu." Lan Yunzu kemudian melontarkan senyuman lembut dan manis di dalamnya dan berkata, "Saya tahu bahwa Paman adalah orang yang baik. Jangan terus-terusan menggunakan jebakan kecantikan atau aku akan benar-benar menerimamu malam ini." Kata-kata langsung Li Qiye membuat Lan Yunzu bingung. Dia dengan cepat menyikut dadanya dan dengan marah berteriak, "Matilah, cabul!" Li Qiye tidak dapat menahan tawanya. Setelah mencari beberapa saat, dia menunjuk ke peri yang sedang tidur, "Yang itu, mungkin kamu akan mendapatkan panen yang tidak terduga." Lan Yunzu dengan gembira dan membangunkan peri yang tertidur itu. "Apa yang ingin kamu tukarkan denganku?" Peri itu bangkit dan bertanya. Lan Yunzu segera mengeluarkan beberapa benda emas bersinar dan meletakkannya di depan peri itu. Siapa bilang hanya elf dari alam rahasia yang menyukai hal-hal cerah? Wanita juga menyukainya. Barang yang diambilnya bukanlah harta karun, itu hanya sebagian dari perhiasannya.
Bahkan gadis yang paling sederhana dan anggun pun akan membawa beberapa perhiasan emas, dan para wanita tidak termasuk. Rasa kantuk segera hilang saat peri itu menatap barang-barang Lan Yunzu. Peri ini melihat satu hal dan sentuhan yang lain, semuanya pasti sesuai dengan keinginannya. Li Qiye melihat ke arah elf yang menyentuh barang-barang itu dan tersenyum sambil berkata, "Ais, para gadis selalu memiliki hal-hal yang paling disukai para elf ini, mereka akan selalu memiliki 8 hingga 10 perhiasan emas. Aku ingin semuanya." Peri itu berteriak. Hal ini tidak mengherankan karena semua perhiasan Lan Yunzu dibuat dengan sangat halus. Siapa yang tidak menyukainya? Lan Yunzu kemudian dengan bersemangat menjawab, "Lalu harta apa yang akan kamu bawa untuk ditukar denganku?" Pesawat ulang-alik reverse time adalah sesuatu yang sangat saya sukai, ini sangat berharga. Peri itu mengeluarkan wadah sekeliling dan menjawab. 1. Pesawat ulang-alik dengan alat tenun, bukan kapal. Berdiri di samping mereka, Li Qiye segera berkata, "Tukarkan." Di bawah instruksi Li Qiye, Lan Yunzu segera mengambil wadah bundar itu dan mendorong barang-barangnya ke tangan peri itu. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Setuju." Peri itu sangat senang dan melingkarkan dirinya, lalu tertidur kembali. Lan Yunzu kemudian berlari kembali ke Li Qiye sambil memegang wadah di sekelilingnya. Dia adalah keturunan Sekte Sungai, seorang dewi yang tinggi dan di atas mata orang lain, tetapi pada saat ini, dia seperti seorang gadis kecil yang bersemangat di depan Li Qiye. "Harta karun apa ini?" Lan Yunzu menyerahkan wadah itu kepada Li Qiye dan bertanya. Li Qiye memperhatikannya dengan cermat. Garis sederhana dan bulat sangat halus, orang biasa tidak akan bisa melihat apa yang ajaib di dalamnya. Dia menggosok wadah itu dan memuji, "Barang bagus, sangat menakjubkan. Apa mistisisme di balik pesawat ulang-alik waktu terbalik ini?" Lan Yunzu tidak bisa melihatnya, jadi dia bertanya lagi. Li Qiye telah melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Dia memperhatikan beberapa petunjuk tetapi tidak ingin memberitahu Lan Yunzu. Dia malah menjawab sambil tersenyum, "Kamu harus mempelajarinya sendiri. Hanya dengan begitu itu akan menjadi harta karun milik Anda. Maka, hal itu tidak akan terbatas hanya pada alat atau senjata." "Baiklah, nanti aku akan memikirkannya sendiri." Lan Yunzu menatapnya dan berkata. Meskipun demikian, dia masih cukup senang memiliki pesawat ulang-alik waktu terbalik ini. Sebagai keturunan ayahnya, dia pernah melihat senjata kaisar sebelumnya, tetapi pesawat ulang-alik waktu terbalik ini memiliki arti yang berbeda. Itu adalah sesuatu yang dia tukarkan dengan bimbingan Li Qiye, jadi dia sangat menyukainya. "Baiklah, Paman, kita berdua mendapat harta karun, jadi giliranmu. Kami bisa pergi setelah kamu mendapatkan harta karun juga." Lan Yunzu mendesak Li Qiye. Li Qiye duduk di tepi danau dan mengeluarkan sebuah kotak harta karun, di dalamnya ada kura-kura yang terbakar. Ini adalah kura-kura yang diambil dari Nightsea, kura-kura yang malam. Setelah melatih Li Qiye, kura-kura ini menjadi sangat patuh, tidak seperti dirinya yang memberontak sebelumnya. "Kura-kura dewa macam apa ini?" Lan Yunzu memperhatikan api di atas rantai universal ilahi dan bertanya. Bahkan orang yang paling tidak sadar pun akan tahu bahwa penyu ini luar biasa. "Penyu malam yang dari Nightsea." Dahi Li Qiye mengendur saat cahaya tiba-tiba muncul. Rantai hukum universal mengunci penyu. "Sekali lagi, ada penyu di Nightsea?" Sang Tao bertanya dengan heran, "Saya belum pernah mendengar ada orang yang memancing apapun dari Nightsea selain Nightfish." Lan Yunzu juga terkejut. Hingga saat ini, orang-orang di dunia Secret Nether mengetahui bahwa Nightsea hanya memiliki Nightfish. Selama jutaan tahun, tidak pernah ada cerita yang menunjukkan hal sebaliknya. Sekarang, seekor penyu tiba-tiba muncul dari Nightsea. Siapapun pasti tahu kalau kura-kura ini pasti sangat menantang surga. Li Qiye menatap kura-kura di telapak tangannya dan berkata, "Kami akan membuat kesepakatan. Ambilkan sesuatu untukku, dan aku akan memberikan kreasi serta mencari seseorang untuk membawamu kembali ke Nightsea. Di masa depan, ketika Anda sudah mahir dalam Dao, aliran leluhur akan menjaga Anda di dalam Necropolis. Tentu saja, jika Anda tidak mau, saya tidak akan memaksa Anda, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa saya akan membuat hotpot penyu malam ini. Jangan pernah bermimpi untuk melarikan diri, tidak ada gunanya dengan rantai ilahi saya di sekitar Anda. Kamu menyebut ini kesepakatan. Anda jelas-jelas mengancamnya." Lan Yunzu menatap Li Qiye dengan kecewa dan berkata,
Mata Li Qiye bertambah saat dia tersenyum dan berkata, kamu benar, aku mengancamnya dan aku tidak bercanda. Ketika Li Qiye membukakan matanya, belum lagi Lan Yunzu yang sangat mengenalnya, bahkan kura-kura di tangannya pun gemetar. Rasanya jika tidak bisa melarikan diri, maka nasibnya akan lebih buruk daripada menjadi sup penyu. Jika kamu menyetujui kesepakatan itu, anggukkan kepalamu dan aku akan memberikan sebuah kreasi. Li Qiye tersenyum dan berkata, pada titik ini, sikapnya tampak sangat tidak berbahaya, tetapi Lan Yunzu dan Sang Daois sama-sama terjadi. Mereka merasa penampilan Li Qiye saat ini adalah yang paling menakutkan. Nightsea diketahui hanya memiliki yang Nightfish, sehingga keberadaan penyu ini sendiri sudah sangat menakjubkan. Kura-kura ini pastilah makhluk yang memiliki kecerdasan. Setelah mendengar Li Qiye, dia langsung mengangguk. Itu bagus, aku suka orang yang berakal sehat. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Li Qiye kemudian dengan sungguh-sungguh mengeluarkan botol dan dengan hati-hati menuangkan setetes air bintang segudang. Botol kecil Myriad Star Water telah digunakan beberapa kali, jadi sekarang Li Qiye menghargai setiap tetesnya. Kamu terlalu boros. Anda memberi makan kura-kura air bintang segudang. Hati Lan Yunzu berdarah. Ini bukan pertama kalinya dia melihat pemborosan Li Qiye. Dulu di Kepulauan Seribu, dia pernah melakukan hal serupa, tapi sekarang, hal itu sangat konyol sampai dia benar-benar memberi makan kura-kura dengan udara yang berharga ini. Dia dengan sedih berkata, apakah kamu tidak merasa menyesal melakukan hal itu? Tahukah Anda betapa berharganya udara ini? Ini adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh Kaisar Abadi, namun kamu memberikannya kepada kura-kura. Kamu sudah keterlaluan. Ini, apakah air bintang segudang yang legendaris hanya diperuntukkan bagi Kaisar Abadi? Sang Tao tergagap setelah mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan lidah pengikatnya. Dia hanya mendengar tentang benda langit tertinggi ini sementara orang lain mencari keberadaannya. Setetes air bintang segudang bahkan lebih berharga daripada setetes darah kaisar. Dan sekarang, Li Qiye benar-benar memberi kura-kura ini benda yang lebih berharga daripada darah kaisar. Jika berita semacam ini diumumkan, banyak orang akan ketakutan setengah mati. Beberapa orang pasti akan memahami pernyataan seperti itu. Ini terlalu mewah, terlalu boros. Setelah sekian lama, Sang Daois akhirnya berhasil mengucapkan satu kalimat. Dia tidak akan percaya hal seperti itu jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Dia pernah melihat pengeluaran yang sangat besar sebelumnya, beberapa orang yang berasal dari keturunan kaisar akan menggunakan Virtuous Paragon Refined Jades sebagai uang receh mereka. Namun, orang-orang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Li Qiye. Menggunakan Myriad Star Water untuk memberi makan kura-kura, siapa yang lebih boros darinya? Menjadi boros sedemikian rupa melampaui deskripsi sastra. Setetes air bintang segudang dapat membekukan hidup dan mati di menit-menit terakhir. Barang berharga seperti itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, penyu membutuhkan Myriad Star Water untuk potensinya. Kalau tidak, dia tidak bisa masuk ke tempat itu. Kura-kura tahu bahwa setetes air ini adalah barang yang baik, jadi ia menjulurkan lidahnya dan menyedot udara tersebut tanpa membuang-buangnya. Berdengung, saat ia menelan cairan tersebut, api yang meletus di tubuhnya menjadi lebih kuat. Rantai ilahi universal yang terjalin dengan api seolah-olah akan menjadi bab abadi. Dalam sekejap mata, rantai ini menutupi seluruh penyu seolah-olah itu adalah cangkang penyu. Apakah itu layak? Setetes air bintang bahkan lebih berharga daripada darah kaisar. Setelah melihat kura-kura itu masuk ke dalam air, Lan Yunzu bertanya. Sangat berharga. Li Qiye langsung menganggukkan kepalanya dan menjawab, jika saya bisa mendapatkan ciptaan ini, maka itu akan sangat berharga. Jika, hanya jika, Lan Yunzu menyorotinya dan berkata, tahukah kamu apa arti kata, jika? Lan Yunzu sepertinya belum pernah melihat harta karun sebelumnya. Sebaliknya, karena dia berasal dari Sungai Seribu Ikan Mas dan merupakan keturunannya, dia telah melihat banyak benda yang tak tertandingi. Namun, setetes air bintang bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh sembarang orang. Seseorang dapat bernegosiasi dengan keturunan kaisar untuk mendapatkan darah kaisar, tetapi air bintang tidak dapat dibeli bahkan dengan uang. Menggunakan air bintang untuk bertaruh terlalu besar.
Sang Taoisme bergidik, jarang sekali menyaksikan ketegasan seperti itu. Li Qiye tersenyum dan menjawab, seharusnya tidak menjadi masalah kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga. Lan Yunzu dengan marah menyorotkannya dan berkata, kamu seharusnya memberikannya sambil berbaring daripada menyia-nyiakannya seperti ini. Li Qiye membalas dengan menunjuk ke bibir dan menggoda, jika kamu menciumku, maka aku bisa berpikir untuk memberi setetes air bintang. Wajahnya langsung memerah saat dia marah sambil mengutuk, pergilah ke neraka. Tak tahu malu, Li Qiye hanya tertawa menanggapinya. Kemudian, dengan suara mendengung, 10 istana muncul dan perlahan terbuka. Sebuah cabang pohon muncul dari dalam salah satu istana. 10 istana. Sang Daois tanpa sadar memadatkan setelah melihat 10 istana di atas kepala Li Qiye. Berita tentang Li Qiye yang memiliki 9 bintang dan 10 istana telah tersebar kemana-mana, namun melihatnya benar-benar berbeda dari sekedar mendengarnya. Menyaksikannya dengan matanya sendiri membuat Sang Daois terguncang. Pada titik ini, Tunggul Lai yang menyerupai tangan terbang keluar dari salah satu istana takdir Li Qiye dan jatuh ke punggung kura-kura. Cabang-cabangnya kemudian berubah menjadi tentakel dan menempel pada tubuh penyu. Kura-kura itu memiliki cangkang yang terbuat dari rantai dewa dan belalai yang tampak seperti tangan, sehingga penampilannya menjadi sangat aneh. Sang Tao dan Lan Yunzu tidak memahami logika di balik kombinasi ini. Mengapa kamu menaruh dahan di punggung kura-kura? Dia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia pernah melihat batang lai ini sebelumnya, ketika Li Qiye tiba di pulau-pulau. Saat itu, dia menggunakan daun muda yang berharga dan menggilingnya menjadi cairan untuk mendapatkan batang pohon tersebut. Melihat batang kering dengan tuna-tuna kecil yang penuh kehidupan, Li Qiye tersenyum dan menjawab, kura-kura adalah pemandunya. Tidak ada yang bisa memasuki danau alam rahasia ini. Hanya kematian yang menanti mereka yang terjatuh, namun keberadaan seperti yang Night Turtle ini mampu bertahan. Tentu saja kura-kura itu sendiri tidak dapat mengambil barang tersebut, sehingga membutuhkan batang pohon untuk dapat diterima oleh alam rahasia. Sang Tao, yang ahli dalam menghitung, menyadari bahwa batang pohon ini luar biasa, jadi dia dengan penasaran bertanya, pohon dewa macam apa pohon kering ini? Agar dapat diterima oleh alam rahasia ini, batang pohon ini harus memiliki asal-usul yang menakutkan. Paling tidak, itu adalah pohon dewa yang tidak dapat kamu hitung atau kamu akan mendapat hukuman surga. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Li Qiye kemudian melepaskan kura-kura itu dan menamparkan punggungnya, pergilah, bantu aku mendapatkan benda itu dan kamu akan bebas. Penyu tersebut kemudian jatuh ke dalam danau dan langsung menghilang ke bawah permukaan. Li Qiye duduk di tepi danau dan dengan tenang mengamati udara. Meskipun dia memiliki sikap yang santai, tajamnya ke arah danau menunjukkan bahwa dia sangat serius. Lan Yunzu duduk di kolam renang dan memandangi danau juga. Dia tidak berani berbicara, seolah-olah dia mengira berbicara akan mengganggu keberadaan di danau. Sebelumnya, sang penganut Taoisme telah membaca telapak tangan Li Qiye dan merasa sangat ketakutan. Sekarang, keseriusan Li Qiye membuatnya bertanya-tanya apa arti harta karun dari tempat ini. Barang apa yang bisa membuatnya begitu serius? Waktu berlalu, namun danau masih sangat tenang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah kura-kura itu telah menyelam dan melarikan diri. Setelah jangka waktu yang lama, Lan Yunzu menjadi khawatir dan diam-diam bertanya, mungkinkah kura-kura itu telah melarikan diri? Saya tidak khawatir dia akan lolos. Li Qiye menolak dan melanjutkan, bahkan jika dia 10 kali lebih berani, dia tetap tidak berani lari dariku. Matanya masih tertuju pada air. Apa yang menjadi ciri khas tempat ini? Dia bertanya sekali lagi. Lan Yunzu percaya bahwa wawasan Li Qiye sangat luas, harta biasa tidak akan mampu menggodanya. Sesuatu yang mampu melakukan perbuatan seperti itu pastilah unik di dunia ini. Li Qiye ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab, saya tidak tahu. Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, saya harap itu adalah apa yang saya pikirkan, saya sangat berharap demikian. Lan Yunzu terkejut mendengar jawaban ini. Keraguannya berbicara banyak karena sangat jarang melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Dia bukan tipe orang yang ragu-ragu, tapi sekarang, dia tidak yakin dan kurang percaya diri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Lan Yunzu sebelumnya.
Apalagi ketika dia mengatakan dia ingin menghancurkan singgasana tulang segudang, dia masih sangat percaya diri. Namun, kali ini berbeda. Apa yang membuatnya begitu tidak yakin? Ledakan. Seluruh alam rahasia berguncang seolah-olah ada sesuatu yang mempengaruhinya. Hal ini menyebabkan danau beriak ombak sementara air melonjak tinggi dan terciprat kemana-mana. Kesuksesan. Li Qiye menjadi sangat gembira. Dia berdiri untuk menatap udara yang beriak. Lan Yunzu dan Sang Daois menjadi gugup juga. Mereka menatap ke permukaan, menunggu penyu itu muncul. Setelah beberapa saat, permukaan menjadi tenang seiring dengan surutnya ombak, kemudian penyu akhirnya muncul dan berenang menuju pantai. Tampak jelas bahwa penyu itu sangat lelah, bahkan satu langkah pun menghabiskan seluruh kekuatan. Cangkang kura-kura yang diciptakan oleh hukum universal telah hancur total dan retakan. Terlihat di tubuhnya, meski sempat menelan setetes air bintang, lukanya masih belum cepat sembuh. Ia jelas terluka karena api di tubuhnya telah padam. Jika dia tidak meminum setetes air bintang sebelumnya, dia akan mati di danau meskipun dia memiliki 10 nyawa. Lan Yunzu dan Sang Dao cukup mengejutkan. Bukan karena batang penyu tersebut terluka, melainkan karena pohon yang mirip tangan. Pada saat ini, batang yang berbaring memancarkan cahaya abadi yang tak terbatas dengan gelombang hukum abadi turun ke atasnya. Setiap hukum abadi menghasilkan Grand Dao paling mendalam di dunia ini, seolah-olah mereka dapat meruntuhkan langit dan menyebabkan kekacauan pada Yin dan Yang. Seolah-olah hukum abadi ini berasal dari tubuh yang abadi. Apalagi orang jenius seperti Lan Yunzu tidak tahan melihat lampu-lampu ini. Kakinya bahkan menjadi lemah. Undang-undang ini menimbulkan rasa kagum dan takut pada orang-orang yang berada di perdamaian. Ketika undang-undang ini mendekat, Lan Yunzu dan penganut Taoisme dapat merasakan bahwa undang-undang tersebut menekan Grand Dao mereka sendiri sementara Grand Dao mereka berteriak dan berjuang di bawah kekuatan hukum baru ini. Lan Yunzu hukum mengembangkan rahasia kehendak surga, namun ia tidak dapat menentang hukum abadi ini. Betapa menakutkannya jika undang-undang rahasia gagal menghalanginya. Di dalam cahaya abadi yang tak berujung ini ada sesuatu yang tak terlihat. Lampunya terlalu terang, jadi Lan Yunzu harus mengaktifkan langitnya, didukung oleh hukum rahasianya, hanya untuk melihat benda di dalamnya. Itu adalah sebuah buku yang sangat tua. Rupanya itu diciptakan melalui proses alami, jadi itu lebih merupakan benda yang dibuat oleh langit dan bumi daripada sebuah buku. Buku ini selaras dengan dunia seakan menyatu dengan segalanya. Lan Yunzu tidak dapat membayangkan kekuatan yang akan terpancar dari buku ini begitu halamannya dibalik. Begitu halaman-halaman buku ini dibalik, mungkin langit dan bumi akan berguncang, atau mungkin banyak sekali dunia yang akan kehilangan musiknya. Langit bisa menangis darah sementara bumi bisa bergetar. Li Qiye melihat buku ini dan bermalam secara emosional, ya. Jadi itu benar. Sesuai teoriku, itu benar-benar ada. Di masa lalu, Li Qiye, sebagai gagak hitam, berteman dengan master aliran leluhur dan mengalami banyak hal bersama. Masternya mengatakan bahwa alam rahasia makam perdana yang tidak menyenangkan menyembunyikan sebuah buku, jadi Li Qiye selalu mencarinya. Sebuah buku yang unik, sebuah buku yang didambakan oleh Kaisar Abadi, sebuah buku yang sangat berharga sehingga mereka akan membayar berapapun harganya untuk mendapatkannya. Belakangan, dia tidak hanya datang ke makam perdana yang tidak menyenangkan sekali atau 2 kali. Terkadang, dia tidak mendapatkan harta apapun. Jika itu masalahnya, dia hanya akan meneliti titik perhentian dari Course Blood Cloud. Pada akhirnya, kerja keras menghasilkan hasil dan Li Qiye menemukan alam rahasia ini. Di lain waktu, Li Qiye membawa Kaisar Abadi Qian Li ke sini, namun sayangnya, mereka tidak dapat memperoleh buku tersebut. Buku ini selalu melekat di pikiran, jadi dia mulai belajar lebih banyak lagi dan membaca buku dan tablet kuno yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, dia menemukan sebuah metode. Pada generasi ini, ia menemukan batang yang sudah kering sehingga akhirnya berkesempatan untuk mencoba teorinya. Dia tidak begitu yakin karena keberadaan buku itu sendiri hanyalah ekonomis, master aliran leluhur juga tidak yakin. Selain itu, kemungkinan besar ada beberapa alam rahasia di makam perdana yang tidak menyenangkan dan bukan hanya yang ini. Singkatnya, Li Qiye tidak terlalu percaya diri, tapi buku ini layak untuk dipertaruhan. Dan itu tidak sia-sia, seperti yang dia duga, alam rahasia ini memang memiliki buku ini.
Legenda itu nyata, dan rahasia dalam buku ini pasti nyata juga. Kura-kura itu naik ke pantai tempat Li Qiye dengan cepat mengambil buku itu. Li Qiye yang selalu acuh tak acuh tidak mampu menahan emosinya saat dia membekukan buku itu dan berseru, "Ini benar-benar buku ini. Langit tidak mengecewakanku." Sang Tao bertanya sambil terlihat bergerak, "Buku berharga macam apa ini?" Dia tidak tahu apa itu di luar fakta bahwa itu pasti sangat menakjubkan sekaligus menakutkan. Li Qiye menarik napas dalam-dalam dan menyimpan buku itu saat salah satu istana takdirnya tersedot ke dalam bagasi kering. Melihat tubuh kura-kura yang retak, Li Qiye mengeluarkan botol itu dan memberinya setetes air bintang segudang lagi. Setelah menerima tetesan ini, penyu menjadi hidup kembali. Efek pengobatan air mulai menutup lukanya. Lan Yunzu menyorotinya sekali lagi dan berseru, "Kamu terlalu boros. Satu tetes saja sudah cukup untuk menakuti orang lain sampai mati, tapi setetes lagi. Apakah kamu ingin semua orang di dunia ini mati ketakutan?" Lan Yunzu tidak bisa menyalahkan atas reaksi berlebihan ini. Jika orang lain menyaksikan hal seperti itu, mereka akan berdoa agar mereka bisa berubah menjadi kura-kura untuk menikmati air bintang segudang. Di sisi lain, Sang Daois hanya bisa tersenyum kecut. Tidak ada pembudidaya di dunia ini yang sebanding dengan penyu ini, mereka tidak pernah sempat mencapai satu tetes pun, apalagi dua tetes. Ini untuk kontribusinya. Itu sangat berharga. Li Qiye tersenyum dan berkata sambil mengetuk botol air, "Kamu sekarang bebas. Jika waktunya tepat, aku akan memberitahu seseorang untuk mengantarmu ke Nightsea." Seolah-olah kura-kura itu memahami kata-kata Li Qiye karena ia dengan senang hati menggeseknya. Alis Li Qiye mengendur saat dia menarik rantai ilahi universal yang terpasang pada tubuh kura-kura. Beberapa saat setelah dia mendapatkan buku itu, suara mendengung tiba-tiba muncul. Dari danau muncul platform dao tempat portal perlahan terbuka. Sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Li Qiye melihat ke arah portal yang terbuka dan berkata kepada dua orang lainnya, "Ayo, ini saatnya kita memasuki 5 alam kuburan." Lan Yunzu dan penghitung surga Daois dengan tegas mengikuti Li Qiye ke dalam portal. Tiba-tiba keadaan menjadi gelap ketika mereka dipindahkan dari alam rahasia ke lokasi lain. Lan Yunzu membuka matanya dan melihat pemandangan megah dengan barisan pegunungan. Pegunungan yang lebih tinggi sebagian besar terbentuk dari banyak batu-batu kecil dan bongkahan besar, tetapi beberapa juga merupakan formasi batuan tunggal yang menyatu. Oleh karena itu, bentuk gunung-gunung tersebut cukup aneh. Beberapa tampak seperti telur sementara yang lain tampak seperti pilar. 2 atau 3 di antaranya ditempatkan bersebelahan membentuk gerbang raksasa. Berdiri di sini memberikan ilusi bahwa tidak ada yang lain selain bebatuan, seolah-olah ini adalah dunia batu. Fluktuasi mineral di sini cukup kuat. Lan Yunzu merasakan aura aneh dan terkejut sambil berseru, "Mungkinkah tempat ini dikhususkan untuk melahirkan logam harta karun dan batu dewa?" "Kamu benar." Li Qiye tersenyum menanggapinya, "Ada 5 alam kuburan di kuburan utama yang tidak menyenangkan, dan masing-masing alam tersebut berbeda. Belakangan, beberapa orang membagi 5 alam besar menjadi 5 alam besar, logam, kayu, udara, api, dan tanah. Anda berdiri di tempat yang oleh orang lain disebut sebagai alam logam." 5 alam tidak yakin. Sang Daois berpikir dalam hati. Ini berbeda dari imajinasinya. Anda juga bisa mengutarakan seperti ini, masing-masing dari 5 alam memiliki karakteristik khusus masing-masing. Misalnya, alam logam ini meluncurkan dalam menghasilkan logam harta karun dan batu dewa. Jika seseorang ingin menemukan harta karun logam Grand Dao atau batu takdir sejati, maka ini adalah tempat yang tepat. Ada mineral dan dituangkan di alam ini. Li Qiye berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Jika Anda ingin menemukan obat-obatan roh dan rumput, atau bahkan obat raja yang legendaris, maka Anda harus pergi ke alam kayu karena di sana terdapat banyak obat-obatan, itu memiliki bahan-bahan terbaik di dunia ini." Bukankah tempat ini adalah makam utama yang tidak menyenangkan? Lan Yunzu yang kebingungan bertanya, "Tidak ada kuburan di sini, jadi mengapa disebut kuburan utama yang tidak menyenangkan?" "Kamu ingin melihat kuburan?" Li Qiye mengusulkan dan berkata, "Kalau begitu pergilah ke alam bumi. Kuburan yang ingin Anda lihat akan berada di lokasi tersebut, dan semuanya di luar imajinasi Anda. Seseorang harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum pergi, dan wilayah ini sebaiknya disimpan untuk yang terakhir."
Mengapa demikian? Sang Tao bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Qiye menambahkan pandangannya dan menjelaskan, alam bumi juga disebut kuburan utama, atau alam tengah. Meskipun 5 alam tidak bersinggungan langsung dengan satu sama lain, 4 alam lainnya mengelilingi alam bumi. Kuburan utama adalah yang paling berbahaya dari semuanya, jadi jika Anda ingin menguji peruntungan di tempat itu, Anda harus bersiap secara mental untuk mati. Jika Anda bisa bertahan hidup, maka Anda pasti akan mendapatkan ciptaan yang hebat, tentu saja, sebagian besar orang mati di dalam. 1 dari 10 yang keluar hidup-hidup bisa dibilang bagus, itu lebih seperti 1 dari 10.000. Lan Yunzu bertanya, mengapa begitu berbahaya? Apakah ada hantu di sana? Hahaha, hantu. Li Qiye tersenyum dan menjawab, jika mereka adalah hantu seperti anggota ras hantu, maka itu tidak akan menakutkan sama sekali. Begitu Anda memasuki makam utama, Anda akan mengetahui hantu paling menakutkan di dunia ini. Benarkah ada hantu? Sang Tao bertanya lagi. Meskipun orang menyebut ras hantu abadi sebagai hantu, hantu abadi ini tidak pernah menerima gelar ini. Sebenarnya mereka bukanlah hantu, mereka adalah eksistensi dengan daging dan darah. Beberapa keberadaan lain juga disebut hantu, seperti sentimen, tetapi mereka juga bukan hantu asli. Itu hanyalah sentimen yang tersisa, berbeda dari hantu yang dipikirkan dunia fana. Bersambung.